saya mengutip teorinya John Paul Gris ya tentang cooperative principle, itu ada prinsip komunikatif yang untuk semua peserta komunikasi agar komunikasinya itu tidak bermasalah, agar komunikasinya itu tidak menimbulkan dampak ya, tidak berimpact ya. Maka ada 3 dogma yang ditegaskan ya. Yang pertama, maksimum kualitas. Maksimum kualitas itu mengatur kita sebagai pembicara jangan pernah mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin dengan nilai kebenarannya. Nah, dalam konteks ini ketika Bambang Tri mengatakan ijazah Jokowi palsu, dia pun tidak memperlihatkan ini loh palsunya. Ketika ini palsu, kalau dia nyatakan palsu, mestinya ngerti dong mana yang asli. Dan saya pun sampai sekarang belum bisa membuktikan, karena kalau misalnya kita menggunakan rujukan filsafat positivistik bahwa segala sesuatu itu harus ada mewujud gitu ya, harus bisa diverifikasi secara faktual begitu ya, ijazahnya harus ada gitu. Ketika dia mengatakan palsu, ini loh yang palsunya, yang asli itu mestinya begini, ada ciri deskripsi ya yang mestinya dikomparkan, dibandingkan, harus ada yang dibandingkan ya, sebagai bentuk ya, sebagai statement bahwa yang Jokowi itu palsu gitu ya. Ketika saya pernah mendaftarkan hak kekayaan intelektual saya yang mulia dalam bidang pembuktian pidana hoax dalam sistem hukum di Indonesia, saya menyatakan bahwa kalau saya menyatakan atau seseorang menyatakan berita bohong terhadap orang lain, maka itu harus ada pembandingnya. Mana rujukan yang benarnya? Baik itu berita lagi yang benarnya gitu ya, ataupun faktual, fakta diverifikasi di luar teks. Jadi cara verifikasinya jadi harus ada pembandingnya ya, Bu ya. Kalau misalnya Bambang Tri dinyatakan bohong, berarti ada yang benarnya. Mana yang benar? Yang benarnya misalnya pernyataan Jokowi palsu, nah nanti harus diukur juga derajat validitasnya. Kalau misalnya itu sumber informasi yang sumber informasinya dari siapa? Ya. Intinya beginilah ya. Itu ada kata-kata di sana di dalam Sumpah Mubahalah itu menyatakan keyakinan ya, tadi keyakinan dari Pak Bambang Tri menyatakan ijazah Pak Jokowi SD, SMP, SMA diduga palsu kan gitu ya. Nah, terus dari statement saudara tadi ada ciri, tadi ciri deskriptif itu ada ciri-ciri kebohongan, tapi saudara kan tidak menuduh apa-apa kepada, karena kapasitas saudara kan sebagai ahli hanya menjelaskan sisi bahasanya saja ya, bukan masalah perbuatannya. Ada kalimat konstantif yaitu adanya yang masih harus dibuktikan benar salahnya, berarti masih menjadi tanda tanya itu betul enggak asli atau tidaknya. Kemudian deskriptif ada pernyataan, ya ada pernyataan. Ini pernyataannya kan tidak hanya satu, itu kan pernyataan, ada beberapa pernyataan yang lain dalam itu kan panjang ya, panjang. Ada misalnya kalimat di dalam sumpahnya itu, kalau saya berbohong dilaknat Allah dan sebagainya. Kemudian ini kan untuk memberikan penegasan apa yang disumpahkan itu benar. Saya tidak akan menjelaskan itu dari secara agama ya, Mbak. Ya, sekarang dari sisi bahasanya. Itu saya kan ada akan juga menjelaskan dari fungsi komunikasinya ketika komunikasi. Orang mengatakan dari fungsi komunikasinya. Ketika dia mengatakan kalau saya tadi kalau ya itu if clause yang mulia. If clause itu biasanya bentuk kalimat yang dalam bahasa Inggris biasa digunakan sebagai threat, ancaman atau menakut-nakuti yang mulia. Contoh, jika kamu datang saya pukul kamu. Itu threat, ancaman. Dia juga begitu sama. Tapi saya melihat fungsinya bahwa ketika dia mengatakan kalau saya berbohong, jika saya berbohong, maka saya siap didaftar Allah. Itu tujuannya lebih untuk meyakinkan mitra tutur, komunikan ya, agar apa yang dikatakan itu bisa dipercaya ya. Itu saja secara fungsi komunikasi. Saya tidak akan terjebak bahwa itu fungsi komunikasinya seperti itulah. Ya, seolah-olah apa yang di statement itu secara agama, apa yang di statementkan itu seolah-olah benar kan gitu ya. Ya, ingin dipandang benar ya. Dipandang benar. Ya. Kemudian yang lain, saudara kan ada beberapa statement di situ tuh di menit keberapa misalnya itu masalah dia menyebut nama-nama seseorang misalnya. Tolong itu kepala sekolah SD, SMP, SMA itu tugas Anda. Nah, itu
Itu kan juga kalimat juga ya, kalimat. Nah, tolong itu buktikan kalau memang ketika dikatakan ada kata tolong itu harapan sebetulnya. Ya, harapan ya. Itu. Ada kalimat imperatif requesting sebetulnya. Ada request, ada permintaan. Tolong, dia meminta. Ya. Nah, namanya permintaan ya silakan saja orang mau memberi atau tidak kan ya. Oke. Gitu. Oke, gini aja, to the point saja ya. Ini sesuai kita mengacu ke surat dakwaan saja. Para terdakwa ini diajukan karena menyebarluaskan suatu konten atau suatu berita atau gambar yang dapat menyebabkan adanya kebencian, adanya penodaan agama. Penodaan agama tadi sudah disampaikan oleh ahli agama. Ada kebencian, ada keonaran, dan menyebabkan pertentangan di dalam masyarakat. Nah, ini bisa dijelaskan istilah-istilah itu, misalnya menyebabkan adanya ujaran kebencian, adanya kebohongan. Nah, pernyataan pertama yang mulia dalam konteks kasus ini yang perlu saya jelaskan itu menyebarluaskan itu secara maknawi itu sederhana saja yang mulia. Ketika isi pikiran seseorang berpindah kepada orang lain itu sudah spread of information yang mulia. Sudah berpindah. Ya, adanya perpindahan itu penyebaran yang mulia. Adanya perpindahan pesan dari satu orang kepada orang lain itu sudah dikatakan sebagai tindakan menyebarkan, spread of information, penyebaran. Jadi diketahui oleh orang lain pun itu. Ini kan di dalam konten YouTube berarti kan di share ke dalam konten YouTube berarti kan dilihat di situ. Betul. Ada sekian misalnya sekian ribu yang menonton atau sekian ribu yang like, sekian ribu yang subscribe. Berarti itu kan dianggap itu sudah penyebar luasan. Ada peluang itu dimengerti yang mulia. Dan ada saya sebagai penutur bahasa Indonesia karena itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, saya mengerti apa yang dinyatakan yang mulia. Jadi intinya itu penyebaran itu sudah sampai ya karena itu pasti karena apalagi di media sosial itu kan pasti orang pasti membaca. Kan itu konsumsi publik ya. Dan sudah barang tentu orang yang menggunakan media sosial itu intensinya pasti yang mulia. Spread of information yang mulia. Pasti itu menyebarkan informasi. Itu ciri orang yang eksis di medsos itu selalu saja menyebarkan informasi. Itu ciri yang pertama yang mulia. Lalu yang kedua, dilihat dari keterikatannya, keterikatan antara apa yang disampaikan dengan pertanggungjawaban si penutur, maka bentuk-bentuk kalimat yang dinyatakan oleh terdakwa ini lebih banyak tergolong sebagai assertive utterance yang mulia. Tuturan asertif. Jadi tuturan asertif itu tuturan yang mengikat penuturnya untuk membuktikan apa yang dikatakan itu benar. Itu assertif utterance. Ada keterikatan. Biasanya assertif utterance itu dikaitkan dengan tindakan menduga, menilai, melabeli. Itu tindakan-tindakan yang tergolong dalam tindakan assertive utterance. Ini teorinya John Langshaw Austin yang mulia, seorang filsuf eksistensialisme yang menggagas teori tentang speech act, tindak tutur. Dia menyatakan bahwa seseorang ketika berbahasa sesungguhnya dia itu tidak hanya menyampaikan kata-kata saja, tetapi dia sedang melakukan suatu tindakan. Nah, tindakannya itu ketika implied, terkesan implied atau terselubung yang mulia, maka itu yang disebut dengan implied meaning, maksud. Itu yang masalah menyebarkan atau menyiarkan menyiarkan sama ya. Menyiarkan itu kan memuat dalam konten supaya dilihat orang banyak, itu kan sudah masuk menyebabkan atau menimbulkan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Itu maksudnya gimana? Itu di sana akan saya urai ya. Dalam kata menerbitkan itu ada imbuhan menasalkan yang mulia, mekan. Yang dalam proses morfologis pada kata itu menandai adanya peristiwa aktif benefaktif. Tindakan yang dilakukan untuk orang lain. Apa itu aktif benefaktif? Aktif benefaktif itu tindakan yang membuat sesuatu menjadi eksis. Jadi ketika dikatakan menerbitkan itu melakukan tindakan yang membuat jadi adanya sesuatu. Ini terbit. Nah, apa yang menjadi terbit? Dalam pasal itu keonaran. Onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditafsirkan sebagai kegelisahan. Bagaimana alat ukurnya untuk mengukur orang itu merasa gelisah atau tidak, itu bukan urusan ahli bahasa yang saya tidak tahu ya.
Oh, jadi tidak bisa dijelaskan keonaran tadi kan kegelisahan ya, sesuai kegelisahan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Indikatornya indikatornya baik ini secara istilah keonaran itu istilah yang dipinjam dari terminologi sosiologi ya mulia. Ya, keonaran itu kekacauan yang sifatnya masih di bawah chaos ya mulia. Dalam keonaran itu hukum masih bisa berjalan ya mulia. Jadi tidak keonaran itu digambarkan ya chaos situasi yang apa ya yang jadi onar itu tidak hanya latar fisik ya mulia. Tidak hanya terjadi pada setting fisik ya mulia. Jadi onar itu gejala komunal ya, perlu saya tegaskan, bukan gejala individual. Berarti bersama-sama lebih dari satu orang. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya seseorang saja yang merasakan bahwa saya gelisah dengan adanya pernyataan. Tidak. Tetapi ini harus gejala komunal ya. Jadi keonaran itu kegelisahan atau kekacauan. Kegelisahan. Tapi kekacauan ini masih levelnya di bawah chaos. Chaos ya. Jadi di dalam keonaran itu hukum masih berlaku. Ya, masih bisa dikendalikan. Masih bisa dikendalikan. Ya. Kemudian kekacauan itu ada istilah di kalangan rakyat itu ya. Nah, ini terminologi sebetulnya terminologi Bung Karno yang unik karena hukum ini lahir pada zaman kemerdekaan, beberapa tahun setelah kemerdekaan tepatnya. Kenapa yang digunakan terminologi rakyat? Sementara dalam sosiologi itu kita lebih mengenal istilah masyarakat kan. Sipil dibandingkan dengan rakyat yang dalam bahasa Inggris itu lebih ke people ya. Lebih luas rakyat. Nah, ini hanya masalah istilah saja. Sebetulnya rujukannya itu yaitu kumpulan. Iya, undang-undangnya menyebutkan itu adanya keonaran di kalangan rakyat itu. Karena undang-undangnya kan tahun 46. Secara leksikal itu bahwa rakyat di sana itu merujuk pada masyarakat ya. Sebenarnya merujuk kepada masyarakat berarti lebih dari satu orang. Berarti menyebabkan keonaran artinya yang menyebabkan gelisah atau menyebabkan kacauannya itu harus lebih dari satu masyarakat. Itu bisa diukur indikatornya misalnya kalau misalnya ini hanya sekelompok guru, sekelompok alumni sekolah atau sekelompok masyarakat tertentu, misalnya komunitas LSM atau organisasi massa tertentu, itu apakah bisa dikategorikan menimbulkan keonaran? Yang dimaksud itu tadi keonaran masyarakat, kelompok masyarakat. Itu cukup merepresentatif ya, cukup mewakili. Tidak harus masyarakat luas, maksudnya di Jakarta, di Surabaya ada keonaran gitu, tidak harus ya. Tidak. Ya. Apakah juga mencakup keonaran kegelisahan masyarakat ini sekarang kan juga tidak ada hanya masyarakat fisik tapi juga citizen ya. Iya, netizen. Masyarakat net. Gitu. Netizen, masyarakat dunia maya. Ya. Nah, itu juga itu apakah termasuk juga? Kalau misalnya saya mengaitkan dengan harus boleh mengaitkan secara jurisprudensi dalam beberapa peristiwa itu diyakini juga kebenarannya ya. Walaupun saya tidak berani menafsirkan bahwa itu adalah perluasan yang rakyat yang dimaksud dalam unsur pasal dalam pasal 14 ayat 1, silakan itu nanti tanya ke ahli pidana apakah rakyat di sana itu bisa didefinisikan. Enggak, tugas Anda kan menjelaskan sesuai keahlian Anda di bidang bahasa saja. Jadi menjelaskan tafsir bahasa itu tidak akan selalu sama dengan tafsir hukum. Dan saudara kan juga ada dasar hukumnya juga, pendidikan hukumnya. Saya melihat bahwa konsep netizen itu sudah bisa mewakili apa yang dirujuk sebagai rakyat dalam pasal itu. Netizen ya, masyarakat dunia maya. Itu udah bisa mewakili kata-kata rakyat dalam pasal tersebutnya. Salah satu contoh lah, salah satu bentuk wujud lain dari konsep masyarakat zaman sekarang itu ya masyarakat di dunia maya. Jadi apakah di dalam istilah bahasa saudara kata-kata itu menimbulkan keonaran dalam rakyat di kalangan rakyat, tidak hanya rakyat secara fisik tapi secara netizen ya dunia itu termasuk siapa yang membuka konten YouTube tersebut itu termasuknya. Apakah itu harus dituangkan dalam misalnya mereka tidak sependapat di situ, merasa keberatan terhadap pernyataan-pernyataan secara bahasa. Saya tidak akan mungkin tahu yang mungkin bagaimana maksud seseorang atau suasana hati orang. Rasul saja ditanya ke waktu itu, ya Rasul apa maksudnya? Rasul menjawab, saya tidak akan pernah tahu atau tidak pernah mengerti maksud yang tersimpan di dalam hati seseorang. Iya, itu di luar kita. Jadi akan saya ketahui bahwa ini maknanya apa itu ketika sudah diaktualisasikan dalam bentuk bahasa.
Itu pasti begitu ya. Kalau misalnya ini ada lagi adanya ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian itu dimaksud Ya, gimana? hate speech itu ujaran kebencian itu ujaran yang merepresentasikan atau mencerminkan kondisi psikologis atau suasana batin yang mulia. Suasana batin penuturnya gitu ya. Yang merepresentasikan kondisi psikologis atau suasana batin penuturnya yang menunjukkan rasa tidak suka, tidak senang gitu ya. Atas atau ya merasa tidak senang atau tidak suka terhadap ya yang dimotivasi atau di-trigger oleh tontonan tadi ya. Ya, di-trigger oleh 4 hal gitu ya. Suku itu apa didefinisikan? Suku itu klasifikasi manusia berdasarkan ciri fenotip yang sama. Kesamaan ciri fenotip. Jadi kesamaan ciri fisik itu dan garis keturunan itu ada pengklasifikasian secara suku. Kita mengenal suku Jawa, suku Sunda itu. Suku Indian sebagai penduduk asli Amerika. Suku aborigin sebagai penduduk asli Australia itu mempunyai tampang fisik yang berbeda dengan ya kita ambil yang di Indonesia saja lah. Di Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku orang Batak cirinya pasti berbeda dengan orang Jawa, baik karakter maupun fisik pasti berbeda. Suku itu dilihat dari tampang orang fisik. Dayak dibandingkan dengan orang Sunda, itu mungkin ada kesamaan, misalnya sama-sama putih, tapi dari segi fisik mesti ada perbedaan gitu. Dari segi bahasa. Jadi suku itu pengklasifikasian berdasarkan ciri fisik ya, atau sering disebut ciri fenotip gimana. Nah, lalu ada di sana ada unsur yang kedua, ada kata agama ya. Suku agama. Agama itu kata dalam bahasa Yunani yang terbentuk dari 2 kata ya. A dan gamos ya. A itu tidak, gamos itu bercabang. Artinya agamos itu tidak bercabang ya. Yang dalam kultur keindonesiaan itu sering ditafsirkan sebagai aliran kepercayaan, keyakinan. Karena itu ya, aliran keyakinan itu tidak bercabang, esa, tunggal, dan selalu setiap kepercayaan itu selalu tidak pernah mencabangkan, karena doktrin ajaran agama itu selalu mengesakan atau ya konsep tauhid dalam Islam ya. Jadi keesaan beragama itu ya dari kata agamos tadi ya. Nah, kemudian sara, ras. Saya koreksi ya mulia. Samaan atas ciri fisik itu ras ya mulia. Dari kata bahasa Inggris radix yang artinya akar ya. Sementara suku itu berdasarkan garis keturunan. Suku berdasarkan garis keturunan. Ya, kalau ras garis keturunan. Kalau ras itu berdasarkan ciri fisik. Ya. Kalau agama itu dari aliran kepercayaan. Dari keyakinan. Ya, kepercayaan, keyakinan. Antar golongan. Golongan. Ini yang dalam sistem hukum Indonesia ini sebetulnya salah kaprah ya, mulia. Bahwa kata antar golongan itu secara kamus ya, secara kamus golongan itu selalu merujuk pada orang-orang yang jamak. Tapi secara etimologis yang mulia perlu saya jelaskan, secara sejarah katanya ya, adanya kata antar golongan dalam undang-undang ITE yang mulia itu muncul akibat adanya kebocoran dalam hukum perdata kita ya. Ada kebocoran istilah golongan itu hanya ditemukan dalam sistem keperdataan kita untuk membedakan golongan orang yang membayar pajak dan golongan orang yang tidak membayar pajak antara pribumi dan non pribumi ya, golongan timur asing dan ya. Di dalam penjajahan kan ada 3 golongan kan, golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan bumi putra kan gitu. Siap. Itu yang dimaksudnya antar golongan. Nah, bocorlah dalam istilah apa? Dalam istilah undang-undang ITE kita, lalu muncullah surat edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan antar golongan. Antar golongan itu entitas di luar suku, agama, dan ras. Nah, ini yang bisa jadi ditafsirkan ketika orang yang berkelompok itu sudah bisa dikatakan golongan ya. Jadi sangat subjektif gitu, ketika menafsirkan unsur golongan dalam unsur golongan dalam undang-undang ITE itu ya, karena patokannya dari surat edaran Mahkamah Agung itu apa yang dimaksud dengan antar golongan dalam undang-undang ITE itu entitas itu wujud entity di luar suku dan agama dan ras. Jadi di luar sar itu, di luar sara itu golongan. Di luar sar itu golongan lah. Di luar suku, agama, dan ras tadi itulah. Sementara ahli bahasa akan menafsirkan ketika orang dikatakan bergolongan, golongan itu pasti jamak ya, himpunan. Golongan itu adalah unit yang terdiri atas kumpulan
orang-orang yang lebih dari satu pasti itu akan disebut sebagai golongan. Saya sebagai golongan pendukung Persib Bandung, yang mulia sebagai golongan pendukung Persis Solo, itu akan didefinisikan seperti itu. Walaupun itu pun entah masuk apa yang dimaksud dalam syarat, tapi ya karena batasan definisinya itu entitas di luar suku, agama, dan ras, maka ya secara kebahasaan golongan itu ya bisa saya definisikan bahwa kumpulan orang yang jamak yang mengikatkan dirinya pada satu identitas itu sudah disebut golongan. Ya, golongan itu menyebut kelompok masyarakat, kelompok komunitas masyarakat ya kalau sekarang menurut saudara. Jadi tadi kan kalau antar golongan itu kan di peninggalan Belanda di dalam hukum perdata itu kan ada 3, ada golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Namun sekarang untuk di dalam era kemerdekaan ini dimaksud antar golongan itu golongan yang berbeda-beda, entitas-entitas yang berbeda. Ada misalnya golongan, apakah itu juga dimaksud golongan misalnya golongan penganut NU, golongan penganut Muhammadiyah, itu apakah juga dimaksud sebagai suatu antar golongan? Ya, karena saya melihatnya dari kata golongan itu harus jamak, ya, maka itu ya maksudnya kumpulan, misalnya jamaah pengajian ini, jamaah pengajian itu golongan. Yang disebutkan tadi itu memenuhi ciri epistemik dari memenuhi ciri entitas tadi ya. Siap. Memenuhi entitas tertentu dan kelompok masyarakat tertentu yang berjumlah banyak ya. Baik, saya teruskan, saudara saksi. Baik ya. Maaf saudara ahli ya. Ahli sebelum memberikan keterangan di kepolisian ditunjukkan kontennya ya. Ya. Saudara lihat blog itu seluruhnya. Saudara bisa lihat itu. Siap. Enggak itu ngobrol menembus batas. Itu. Bukti. Nah, itu. Benar. Ya. Mas ingat saudara? Ya. Ingat. Oke. Sini lagi. Kalau saudara mengartikan dari secara ahli bahasa, secara bahasa, ngobrol menembus batas, itu dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk persepsi perbuatan atau apa? Kalau menurut ahli bahasa. Label ngobrol menembus batas, bahwa dia melabeli tindakan yang dilakukan dalam isi videonya itu sebagai tindakan ngobrol menembus batas, walaupun sebetulnya ini istilah yang secara bahasa referensinya jadi kabur juga ya. Ukurannya menembus batas itu yang seperti apa juga saya tidak tahu ya, tapi ini gaya-gaya untuk menarik orang agar menonton itu ya biasanya tipe-tipe kalimat seperti ini yang dipilih. Kalau dalam surat kabar mungkin media cetak itu apakah bisa dikategorikan juga selaku untuk menarik oplah? Menarik pembaca, menarik penonton, begitu bisa? Iya. Strategi membuat judul yang baik atau judul yang provokatif, judul yang mampu ya mengalihkan perhatian pembacanya walaupun hanya sekilas itu. Ketika lihat baca itu lalu Nah itu penafsirannya secara apa namanya? Istilah dalam bahasa? Ya. Secara linguistik, secara bahasa. Linguistik, ya. Secara bahasa, oke. Kemudian kita menginjak ke masalah unsur. Kalau dalam suatu dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut itu kan ada kata-kata dapat. Dalam hal ini, dalam saudara menyaksikan konten ini, adakah suatu perbuatan atau suatu wawancara yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini untuk dapat, paham nggak maksud saya? Untuk dapat apa ya? Ya, mungkin dapat menarik dari selaku penonton atau penggemar atau yang menonton podcast itu. Ketika dia mulai menggunakan medsos pun saya merasa yakin yang mulia bahwa dia punya intention bahwa apa yang ingin disampaikannya melalui saluran komunikasi. YouTube itu adalah channel ya, saluran komunikasi yang mereka manfaatkan. Mereka berpikir secara sadar, ada awareness, ada kesadaran gitu, bahwa mereka ingin ditonton oleh orang. Artinya bahwa ada intensi, ada niat gitu, bahwa apa yang dinyatakan di dalam videonya itu adalah hal yang mesti diketahui oleh orang.
Dan ketika diawali dengan sumpah swearing, itu ada pembukaan, ada pernyataan, seolah-olah penegasan bahwa apa yang dinyatakan itu adalah hal yang penting, hal yang bukan omong kosong, hal yang bukan yang main-main. Oke, saya lanjutkan. Ini sebelum saya menindaklanjutin pertanyaan saya tuh, sebelumnya saya menanyakan dapat tadi adalah, menurut saudara, konten yang saudara lihat itu sudah termasuk dalam pemberitahuan? Ya, baik. Saya akan berasumsi sebagai masyarakat kebanyakan yang melihat konten itu yang mulia. Ketika melihat sebuah konten, pemaknaan terhadap sebuah realita yang dihadapi oleh seorang manusia, ini teori psikologi yang mulia, itu pemaknaannya pertama itu akan leksikal dulu yang mulia. Bisa dijelaskan leksikal? Leksikal itu dia akan menafsirkan dulu makna-makna kata-kata di dalam tuturannya. Ketika ngobrol menembus batas, ngobrol gitu. Artinya yang dipahami ketika ngobrol, oh ini berarti kontennya isinya ada percakapan antara dua orang. Karena nggak mungkin kalau seorang itu ngobrol, tidak mungkin. Kalau misalnya diberi judul ngobrol tapi isinya ceramah, itu bukan ngobrol ya. Namanya apa? Ya dakwah ya, ketika jadi pemaknaan terhadap realita yang dihadapi oleh manusia itu baik dilihat atau didengar, itu pertama itu pemaknaan secara leksikal, pemaknaan berdasarkan kamus. Jadi ketika saya membaca ngobrol menembus batas, saya akan maknai dulu apa sih ngobrol gitu. Lalu menembus batas gitu ya. Menembus batas ini kan ini sebuah frasa yang digunakan, ini kata majemuk yang ya. Oke, saya lanjutkan dengan kalau secara bahasa sendiri, kalau yang saudara bisa artikan itu bisa dijelaskan secara bahasa gramatikal saja. Patut dapat diduga itu ya artinya orang yang menyampaikan informasi itu harus mempunyai kesadaran yang mulia, harus mempunyai ya keelingan yang mulia, bahwa secara bahasa, secara teori pun itu sudah ditegaskan ya ratusan tahun yang lalu. Jangan pernah menyatakan sesuatu yang kamu tidak yakin apa yang kamu katakan itu benar. Itu teorinya ya. Ukurannya? Apa? Ukurannya apa? Ya ketika dia belum yakin kan, dia sendiri sampai detik ini ya menurut saya kalimat itu menjadi tidak bermakna ya. Ketika dia mengatakan ijazah Jokowi palsu gitu ya, ijazah Jokowi, dia sendiri tidak menunjukkan mana kalau yang asli itu yang seperti mana, yang bagaimana gitu ya. Oke, terakhir mungkin satu kali lagi saya tanyakan. Siap. Kalau dari seluruh konten itu, adakah yang saudara tangkap secara bahasa dari mereka itu merupakan suatu ajakan? Ajakan itu dalam bahasa Indonesia selalu ditandai dengan kalimat imperatif. Ini tidak saya temukan di kalimat imperatif ya. Hampir tidak ditemukan. Jadi saya lebih banyak dari ciri kalimatnya ini banyak asertif ya. Lebih banyak ke penilaian ya. Kalau dikatakan di sini ada imperatif yang wujudnya ajakan, saya tidak yakin ya. Kalau ada pernyataan yang bagi penonton YouTube yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Tri, maka dengan demikian dia juga tidak percaya dengan Al-Quran. Itu bisa diartikan apa? Itu tantangan ya, itu sumpah ya. Artinya itu menakut-nakuti ya. Kalau lu nggak percaya sama omongan gua, lu berarti nggak percaya sama Al-Quran. Itu paksaan ya, yang sesungguhnya dalam konteks berkomunikasi secara sehat dan wajar, ini menunjukkan adanya sesat pikir ya, falasi tinggi ya. Kok memaksakan gitu ya? Ukurannya kalau tidak percaya dengan omongan ini, berarti lu nggak percaya sama isi Al-Quran. Emangnya surga dan neraka itu milikmu? Enggak begitu kan, ukurannya tidak begitu. Jadi kok harus membuat simpulan sendiri gitu ya. Kalau nggak percaya itu kan pemaksaan ya. Jadi menurut saudara itu bukan ajakan?
Bukan ya. Bukan, tapi hanya lebih ke treat yang mulia, ancaman. Ancaman, ya. Oke. Baik yang mulia. Saudara Ali ya. Siap yang mulia. Saudara tadi menyatakan bahwa pernah melihat YouTube postingan ya, diposting 2 kali atau 1 kali? Sekali yang mulia. Podcast isinya senarai saya lihat. Oke. Coba saya minta dijelaskan. Judulnya Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa yang pendusta? Yang kedua, siapa yang menghamili istri Bambang Tri? Judul seperti ini menurut Ali apa? Nah, itu kan dilihat dari bentuk kalimatnya, kalimat itu kalimat tanya tapi tidak menuntut jawaban ya. Nah, kalimat seperti ini kalimat retoris. Nah, kalimat-kalimat seperti ini digunakan untuk provokatif ya, untuk memancing orang, untuk mau melihat. Lihat saja dari kosakata yang digunakan itu ngeri sekali, menghamili gitu ya. Dan nuansa-nuansa seksual seperti itu biasanya lebih menarik minat orang untuk membaca ya, yaitu strategi komunikasi saja ya, Bahan enggak bukan seksual. Itu penuturan pengalaman saya pribadi. Ya ini pendapat saya. Lu nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Jangan hiraukan lah. Ya jangan percaya saja sama omongan saya. Nanti tinggal dicatat di nota pembelaan Anda. Abaikan pendapat saya gitu. Iya nanti disampaikan keberatannya di akhir nanti. Saudara catat saja. Oke, saudara terdakwa nanti gilirannya nanti saudara kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, oke? Biarkan saksi ahli untuk memberikan pendapat ini dulu. Pendapat saya. Iya, pendapat. Kata-kata yang ada nuansa seksualnya itu lebih sering memikat para pembaca ya, maksud saya begitu. Lebih sering itu ya belum tentu juga 100% ya. Itulah yang saya tahu saya tidak lakukan. Sebentar. Ini menjawab pertanyaan majelis hakim dulu, oke? Nanti Anda dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan, oke? Jadi menurut saya, jadi judul-judul dengan kosakata yang gitu ya, seperti tadi penegasan mubahalah gitu ya. Mubahalah ya itu kan bahwa yang dia sasar ya dia ada kesadaran bahwa audiennya ya yang dia bidik adalah orang yang fanatik beragama gitu, yang memahami bahwa ketika sesuatu sudah dinyatakan secara mubahalah itu adalah derajat validitasnya tinggi yang mulia. Dan itu lebih secara fungsi komunikasi, saya lebih melihat itu sebagai penegasan saja bahwa apa yang dinyatakan itu ingin dipercaya yang mulia. Penegasan ya. Iya, saya melihatnya seperti itu. Saya tidak peduli bahwa itu adalah penyalahgunaan sumpah, saya tidak tahu itu. Ya, itu ranahnya agama nanti. Ya. Saudara dari sisi bahasa. Saya hanya melihat bahwa ketika dia menggunakan mubahalah yang dia target itu adalah bahwa pemirsa atau mitra tutur ya hearer ya. Itu yang mitra tuturnya itu yang dia target itu adalah orang yang mengerti secara muamalah, dan tentu saja ketika dikaitkan mubahalah itu konsep dalam Islam, maka yang dia targetkan itu adalah orang Islam, orang Muslim ya, Muslim terutama yang fanatik ya. Oke, satu lagi Ali. Tadi saudara memberikan pendapat atau menerangkan tentang kombat, ya, kombat, perbandingan. Siap, ada komparasi. Tadi saudara menyatakan bahwa kombat tadi disebut dengan perbandingan ijazah, ya kan, antara asli dan palsu. Pertanyaan saya, siapa yang membuktikan kombat tersebut? Ya, cara membuktikannya itu ya kalau misalnya secara faktual yang mulia, dan kita percaya dengan filsafat positivisme, ya secara faktual siapapun sumber. Jadi kalau misalnya secara faktual itu ya harus dilihat gitu, mana ketika dia mengatakan ijazah palsu, secara faktual ini loh yang asli. Jadi harus bisa menunjukkan ini yang asli, atau setidak-tidaknya ciri fisik yang asli itu benar. Tapi kan nanti ya, dijelaskan oleh terdakwa ya. nanti. Terdakwa itu haknya nanti. Iya, kalau misalnya bisa membuktikan itu ya sudah selesai kan. Ya artinya tidak ada dakwaan di sana ada hoax.
sangat sederhana kok peristiwa ini. Jadi ketika dia mengatakan ini ijazah palsu, ya, harusnya mampu menunjukkan mana yang asli atau setidaknya ciri-ciri fisik itu yang asli itu bagaimana. Karena kan ya secara faktual itu pembuktian itu untuk membuktikan itu tidak harus secara faktual ya. Ketika misalnya saya ada orang karena melihat namanya Egy ya, itu kan lalu dikatakanlah Egy itu perempuan. Secara untuk membuktikan Egy itu bukan perempuan, saya kan tidak harus menelanjangi Egy apakah ada penisnya atau bukan kan? Karena pembuktiannya itu bisa dilakukan, bisa saja ditanya pada ibu yang melahirkannya atau pada Disduk Capil gitu ya, bahwa kalau untuk saya cukup gitu untuk mempercayai bahwa Egy Sujana itu bisa sebagai laki-laki itu karena keterangan dalam KTP-nya intinya itu aja. Intinya pembuktian. Nanti dibuktikan oleh terdakwa nanti pada saat pemeriksaan terdakwa silakan penuntut umum. Jadi cukup. Penuntut umum. Monggo. Terima kasih kesempatan waktunya. Saudara ahli ya. Dari saudara kan tadi sudah ditanyakan menonton mulai part 1, part 2 di konten YouTube yang diunggah oleh Gus Nur 13 official ya. Saudara sudah melihat kan ya? Ya. Terus tadi saudara menjelaskan kalau tidak salah mengenai gaya bahasa atau gaya kalimat. Itu ada namanya booster tadi. Ya. Apakah booster itu sendiri mempunyai tujuan tertentu? Ya, booster itu secara harfiah itu didefinisikan sebagai penegas, penjelas gitu ya, booster. Penjelas, penegas itu booster. Sudah ditanyakan tadi Pak Jaksa. Kalau itu hedging. Apakah itu mempunyai kekuatan misalnya berusaha untuk meyakinkan yang melihat kan? Ya. Atau mendengarnya bahasa itu? Ya jelas lah, booster itu strategi komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk meyakinkan mitra tutupnya terhadap isi pembicaraannya, apa yang dikatakan. Oke, itu dari gaya bahasa ya. Yang kemudian bahasa, sekarang gaya saya berkomunikasi, Mas. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Karena sekarang itu rame konten YouTube, ya. Apakah booster kalau itu berkaitan dengan gaya bahasa tadi berbeda atau tidak dengan framing? Membentuk opini publik bahwa sebelumnya itu belum tentu benar beritanya di situ yang saya tanyakan. Framing itu lagi marak sekarang kayak gitu. Jadi kalau mungkin kehabisan, seseorang mungkin berusaha untuk mengelak atau apa, berusaha untuk membuat konten kreator yang untuk memframing, apakah itu beda dengan booster? Jadi kalau harus saya jelaskan, booster itu terminologi secara komunikasi ya. Kalau Anda sebut tadi framing itu terminologi dalam istilah jurnalistik ya. Iya. Politis, jurnalistik lah tepatnya, membingkai. Nah, apakah itu juga bertujuan tertentu? Ya, tergantung kita mau lihat dari mana. Kalau saya kan sesuai dengan kapasitas saya, Mas, sebagai ahli bahasa, tentu saja ini dekatnya dengan penggunaan bahasa. Saya melihat ini sebagai strategi komunikasi untuk penjelas saja, penegas saja. Apakah itu dimaknai sebagai pembingkaian, pembingkaian terhadap isu-isu tertentu untuk mempengaruhi opini publik? Nah, biasanya itu digunakan juga kalau orang yang menggunakan medsos itu akan bermain dengan keyword. Betul sekali. Itu bisa menjadi frame ya. Meskipun nanti itu yang melihatnya dan mendengar apa gaya bahasanya itu akan sesuai dengan hati masing-masing mengartikannya. Impact itu nggak akan bisa diukur, Mas. Siap. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan keonaran, bahasa keonaran. Karena sudah dijelaskan tadi keonaran tidak hanya menimbulkan secara maksudnya fisik. Keonarannya misalnya ada chaos di mana-mana. Yang saya tanyakan di sini begini. Ketika ada konten YouTube, terus kemudian ada sebagian kelompok orang itu mengadakan demonstrasi di suatu daerah, tidak di seluruh Indonesia. Apakah itu sudah memenuhi ketentuan keonaran? Ada beberapa pihak. Secara bahasa ya, dan tentu saja ini tafsir parsial ya, secara bahasa ketika ada sekelompok orang dan tergerak gitu ya akibat konten itu setelah melihat ya, dan apakah betul itu dia itu demo karena setelah melihat, itu perlu juga diukur ya. Dan ya alat ukurnya juga harus fair, harus jelas. Tapi kita lihat saja dari bahasa yang digunakannya, apakah bahasa yang digunakannya itu merefleksikan kegelisahan akibat dari konten-konten itu. Maka kalau bahasanya merefleksikan bahwa dia
tergerak atau terganggu oleh konten-konten itu, maka dapat dipastikan bahwa itu ada akibat atau keonaran yang Sudah terjadi? Iya. Terus berikutnya, terkait mengenai keonaran tadi, tidak harus timbul secara fisik. Misalnya dalam konten YouTube itu ada yang komentar dan menimbulkan perdebatan pro kontra, itu sudah menimbulkan keonaran apa belum? Ya, balik lagi saya sudah menjelaskan ini. Ketika keonaran itu direfleksikan sebagai bentuk kegelisahan secara komunal yang memang itu sudah tergolong sebagai keonaran. Hanya saja yang ingin saya tegaskan, kenapa sebagai ahli saya tidak mendefinisikan keonaran itu secara setting fisik. Karena saya melihat juga konteks lahirnya undang-undang ini yang mulia. Konteks lahirnya undang-undang ini itu sifatnya itu antisipatif ya mulia. Jadi pada waktu itu banyak sekali coretan-coretan di dinding, ya, yang sifatnya hoax, bohong, dibuktikan, dan itu harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal, ya, adanya keonaran, adanya kerusuhan, bakar-bakaran, yang mulia. Nah, justru lahirnya undang-undang ini itu untuk mencegah, yang mulia, agar tidak terjadi apa yang dirujuk sebagai bentuk kekacauan, ya, chaos gitu. Oke. Jadi kegelisahan secara bahasa pun ini sudah tergolong sebagai sesuatu yang onar gitu. Maknanya makna kamu saja. Ya. Berikutnya, satu pertanyaan ya. Saudara tadi menjelaskan bahwa ada pesan-pesan yang terkandung itu muatannya bisa provokatif, kalau tidak salah ya. Provokatif. Dalam konten YouTube part 1, part 2, saudara mencermati itu semua. Yang diutarakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur, itu apakah memenuhi unsur provokatif ataupun ujaran kebencian itu, apakah juga ada landasan? Saudara menjelaskan ada kebohongan, menyebarkan suatu kebohongan. Itu saudara temukan di kalimat yang mana? Jadi sebetulnya provokatifnya itu karena apa yang dilakukan oleh mereka berdua itu lebih melanggar pada apa yang diatur secara bahasa, itu pelanggaran terhadap maxim of manner, maksim cara, ya, prinsip atau cara berkomunikasi, ya. Jadi cara berkomunikasinya itu ya tidak sehat, ya. Sesuatu yang belum dibuktikan nilai dan benar dan salahnya saja sudah berani ditayangkan di depan publik, ya. Itu terkait dengan itu tadi, yang ditayangkan itu tadi. Itu saudara menjelaskan bahwa ada hasutan ataupun untuk seseorang itu setelah melihat itu mempercayai atau meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hal itu apakah menurut saudara suatu perbuatan yang istilahnya termasuk booster atau asertif tadi? Itu booster. Booster ya? Ya, itu penjelas bahwa dia ingin, ya, apa yang dinyatakannya itu diakui sebagai kebenaran, gitu. Oleh dia sendiri yang pembuatnya konten atau juga untuk utamanya untuk yang menyaksikan? Ya, yang menyaksikan lah, mitra tuturnya, hearernya dong. Oh begitu. Oke, terima kasih. Cukup, ada lagi? Ya, saya lanjutkan majelis Saya hakim. izin minum dulu ya. Ya, silakan minum dulu saksi. Ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, baik, saya lanjutkan ahli. Di dalam komunikasi itu ada namanya teks dan konteks, ya ahli. Baik. Nah, sekarang kalau ada kalimat ijazah palsu, ya kan? Teksnya ijazah palsu, dalam ini harus diikuti dengan konteks. Menurut pendapat ahli, apakah adanya ijazah palsu itu juga serta-merta menghilangkan fakta? Maksudnya, kalau faktanya itu benar, apakah kata-kata ijazah palsu itu bisa menghilangkan semua fakta? Paham maksud saya? Ya, ngerti-ngerti dikit lah. Jadi, ya kalau secara bahasa masyarakat ini hanya perlu, kalau ditanya siapa yang harus membuktikan, apakah terdakwa yang ngomong atau orang yang dia sudah berbohong, ya silakan saja, sama kok yang mulia.
derajatnya. Yang jelas dua-duanya juga harus mengungkap kebenaran, punya beban untuk menyibak mana yang benar. Hanya saja secara tekstual, ya secara tekstual, karena yang dihadapi oleh saya ada hal yang bagi saya ini kelemahan dari saudara Bambang itu. Ketika dia mengatakan ijazah Jokowi palsu, dia sendiri tidak bisa menunjukkan ini loh yang aslinya, itu harusnya begini. Ya, nanti ditanggapi nanti, nggih. Jawab aja pertanyaannya ditanyakan, nggih. Saksi terbatas sesuai keahlian aja di bidang teks dan bahasa. Penilaian yang mulia. Iya. Sesuai keahlian bahasanya, sisi bahasa aja. Itu soal kan pembuktian itu artinya bahwa apa yang dia katakan itu harus diverifikasi benar dan salahnya. Sementara dalam dogma ilmu bahasa itu jangan pernah mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin. Saya sangat yakin makanya. Iya, itu nanti keyakinan karena terdakwa memang sangat yakin. Aku nggak yakin. Enggak apa-apa. Sekarang ahli hanya menjelaskan aja sisi bahasanya aja. Saya dibatasi aja dari sisi bahasa aja. Soal yakin nggak yakin tuh pendapat nanti kita malah berdebat nanti, bahwa seseorang ketika berkomunikasi itu tidak bisa yang boleh memaksakan kehendaknya bahwa apa yang dikatakannya itu harus dipercayai ya. Iya, izin ahli. Izin ahli. Maksud saya begini. Ketika tadi dikatakan bahwa ijazahnya itu entah palsu atau tidak ada atau hilang sekalipun, tetapi fakta menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini bersekolah, yang bersangkutan ini memang menempuh pendidikan di suatu tempat, apakah itu serta-merta bisa dikatakan bahwa apa yang dipercayai orang bahwa yang bersangkutan itu memang bersekolah di situ? Jadi gini, konsep bersekolah dan konsep punya ijazah itu beda loh. Beda. Ya, karena bisa saja bersekolah tapi tidak punya ijazah. Jadi harus dibedakan konsepnya begitu. Nah, kalau dalam konteks ini, ketika verifikasinya tidak bisa dilakukan secara positivistik, tidak bisa dilakukan secara faktual, gitu. Lalu bagaimana cara memverifikasinya? Bisa saja ditanyakan kepada yang tadi saya nyatakan sebagai sincerity condition itu ya, ada otoritas, ada pihak yang berwenang untuk menunjukkan, misalnya ada di ledger, ini loh ijazahnya ini nomor sekian, ya itu kan pembuktian layer kedua ya, bahwa pembuktian itu tidak harus selalu positivisme ya, tidak harus melihat wujudnya. Secara bahasa itu begitu, jadi ketika menuntut mana ijazah aslinya ya, ini kan bukan perkara tidak mampu, tapi juga bisa dikatakan mau atau tidak mau Jokowinya untuk membuktikan. Dan ketika misalnya sampai sekarang dituntut oleh penasihat hukumnya untuk membuktikan, ya bisa saja kan itu bukan tidak mampu beliau, itu bisa saja tidak mau ya. Ya artinya akan sangat banyak tafsir yang ya. Sekarang seseorang dibatasi tidak aja. bisa memaksakan kehendaknya bahwa kebenaran itu di frame tunggal, bahwa hanya apa yang saya katakan benar, yang lain salah. Enggak. Cukup. Baik, nanti terdakwanya. Tolong pertanyaannya, dijawab aja pertanyaannya aja Pak ahli ya. Iya. Sudah saya jawab. Baik, ya. Sekarang ada kata-kata begini, ahli. Pak Jokowi, gimana ini video untuk Anda? Ini rakyatmu, ini kan tidak mungkin beliau punya niat makar kudeta. Itu kan tidak mungkin beliaunya ngomong sesuai keyakinannya. Kalau memang omongan beliau benar, kan berarti Anda bohongi rakyat seluruh Indonesia, termasuk saya kan Anda bohongi. Rakyat ini termasuk polisi-polisi, tentara-tentara, Anda bohongi berarti. Nah, itu saya melihat kegeeran videonya ditonton Jokowi ya, karena belum tentu juga itu ditonton. Tapi apakah pertanyaan saya? Terdakwa sabar dulu. Apakah kalimat ini termasuk kalimat provokatif atau termasuk kalimat untuk mengajak dari sisi bahasa? Makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat ini berarti Anda kan membohongi rakyat. Nah, seperti itu. Baik, nah ini yang pertama ingin saya jelaskan bahwa di sini ada penarikan kesimpulan secara sendiri yang mulia. Dan ini yang disebut tadi sebagai menggiring.
yaitu memaksakan yang mulia bahwa Sebentar terdakwa, sebentar sabar dulu terdakwa. tidak boleh ada tafsir lain jadinya. Jadi tidak boleh ada tafsir lain. Sabar Pak Bambang, sabar Pak Bambang. Ya, biar Dia ahli katakan, menjelaskan. Ketika tidak ada tafsir lain, ya jika Ya sabar dulu Pak terdakwa Pak Bambang, sabar dulu, ya, nanti ada gilirannya. itu kata berarti monolistik yang mulia. Artinya tunggal bahwa kalau tidak begini berarti itu yang bahaya itu. Sebentar. Ya, saya lanjutkan ahli ya. Ada selanjutnya. Ada sekarang pertanyaan, saya mohon untuk terdakwa untuk Terdakwa diam dulu, nanti ada gilirannya. Ini masih kesempatan Nanti saya ya. Nanti Bapak sabar dulu Pak. Nanti ada gilirannya, Ya, istighfar dulu Pak, sabar dulu. Ya. Ini sidang. Saksi Ya. ini hanya menjelaskan dari sisi bahasa, dibatasi keahliannya dari sisi Ada bahasa. kata-kata. Antara lain begini, ahli. Mengapa mereka mendapat jabatan-jabatan penting? Ya untuk menyumpal ijazah palsunya itu. Bukan mulut saya yang ngomong, mulutnya Sri Handayani gitu. Nah, ini untuk nyumpal ijazah palsunya. Maknanya seperti apa ini ahli menurut ahli? Menyumpal itu konotasinya negatif yang mulia. Dalam konteks kalimat itu menyumpal itu membuat diam yang mulia. Membuat tidak bersuara. Dan tentu saja yang diharapkannya membuat tidak membuka apa yang dia sebut sebagai kebohongan. Cukup intinya itu ya, intinya menyumpal tadi untuk membungkam. Ya, membungkam, membuat jadi diam ya. Cukup ya? Saya rasa cukup. Siap. Cukup. Nah, sekarang giliran saya berikan kepada penasihat hukum ya. Ya, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi yang saya hormati, saksi ahli atau keterangan ahli. Dengan pengetahuannya, kita sama-sama orang sekolah istilahnya, itu ada definisi-definisi, yaitu kebenaran misalnya. Menurut ahli, kebenaran itu apa? Kebenaran itu ya antitesa ya, sintesa sorry. Ya apa? Rumusannya apa? Jadi kebenaran itu sebagai sebuah postulat yang diakui atau diterima sebagai sesuatu yang tidak keliru atau sesuatu yang berterima secara akal sehat. Ya apa yang diterimanya? Ya apa dulu kebenarannya? Ya informasi tentu saja bahwa kebenaran itu informasi. Jadi kemampuan mendefinisikan itu harus penting sebagai ahli. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya bisa merumuskan bahwa benar atau kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Seperti Anda semua tadi kan? Ya itulah kebenaran, konsistensi. Orang yang konsisten pasti benar. Kemudian yang kedua, saya kagum sama Anda, banyak istilah-istilah ya. Itu membantu berpikir. Nah, sehingga bisakah Anda merumuskan apa itu berpikir? Berpikir ialah sebuah proses yang hanya bisa dilakukan oleh manusia untuk memaksimalkan, untuk memberdayakan potensi akalnya ya, agar dia memperoleh apa yang disebut dengan simpulan. Itu proses, tapi berpikirnya itu sendiri apa? Itu menandai proses dalam bahasa Indonesia, itu tindakan. Ya, ada proses, ada hasil. Yang saya tanya hasil berpikir, apa berpikir itu? Kalau hasil ya pikiran. Pikiran itu ya output. Anda sendiri dalam berbahasa saja sudah keliru, harus saya jelaskan apa makna ber ya. Jangan-jangan nggak belajar bahasa Indonesia. Anda juga keliru saya. Sebentar, Pak Bambang sabar dulu, Pak Bambang sabar dulu, Udah menilai dan menjustifikasi orang ya. Anda tahu apa gitu kan nggak tahu. Di sini aja Anda udah subjektif ya. Nah, gini, saksi menjelaskan aja, saksi bersumpah sesuai keahliannya. Iya, pengetahuan Anda. Dalam bahasa Indonesia itu menandai tindakan yang mulia. Iya. Ya makanya tindakan berpikir. Apa? Tindakan berpikir itu apa? Itu proses yang dilakukan oleh seorang manusia. Itu proses. Dilakukan oleh manusia. Yang saya mau tindakannya.
Apa? Tindakan dalam berpikirnya. Ada 7 ya, bisa mengevaluasi, bisa mensintesi, bisa mendeskripsi, bisa menilai. Nah itu lagi, kita memang bisa beda pendapat. Tapi berpikir itu supaya kita jelas dan exactly ya, semua orang bisa merasakannya dan berpikir, yaitu kemampuan kita semua ini sebagai manusia untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, pertanyaan seriusnya sebagai ahli Anda ya, mengapa Anda di dalam penjelasan ini, saya baca di sini, Anda telah menyimpulkan semua keterangan tadi, kesimpulannya ada di sini, yaitu dapat ahli jelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemilik atau pengguna pengakses pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong. Anda loh udah menilai begini. Tak pasti dan berlebihan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Selain itu, posting juga memuat adanya pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan sara. Dalam hal ini, terhadap golongan guru yang diserang, harkat martabatnya karena dituduh telah berbohong. Ini Anda bersaksi dengan satu dasar yang asertif bahasanya Anda ya. Kemudian Anda tidak bisa memverifikasi. Tapi kemudian Anda akhirnya mengidentifikasi. Itu omongan Anda juga ini, ada di sini. Bagaimana lompatan berpikirnya dari asertif, kemudian Anda memverifikasi, tidak bisa, kemudian mengidentifikasi. Ini kan sudah identifikasi, dia berbohong, dia membuat keonaran, dia membuat hal-hal yang dimaksud juga penistaan agama. Dasar teori apa Anda bisa mengatakan begini? Padahal faktanya Anda sendiri nggak tahu. Satu lagi pernyataan Anda tadi. Harusnya orang yang berani menyatakan ini palsu harus bisa memberikan yang asli. Tapi di sisi lain Anda membenarkan juga Bang Tri dalam arti dia sudah melakukan proses penelitian. Penelitian 3 tahun, ada ciri-cirinya sudah dibuktikan depan hakim. Stempelnya aja beda, tahunnya beda. Anda nggak tahu itu, tapi Anda sok tahu gitu loh. Ya. Mengatakan langsung ini berbohong berapa, dari mana Anda dasar berbohong? Jadi pertanyaannya apa ini Pak? Pertanyaannya, dasar kesimpulan ini berbohong itu apa? Kebenaran aja dia nggak paham tadi, berpikir aja nggak bisa. Ini ada nah oleh karena itu majelis dalam hakim, BAP saudara, ini disampaikan oleh Pak PH, penasihat hukum tadi, kata-kata tadi itu ada. Jadi ditanyakan dasar ya, dasar Anda menyampaikan kesaksian seperti itu apa? Itu aja, silakan dijawab. Ya. Yang pertama ingin saya nyatakan, sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa ada ciri-ciri adanya kalimat bohong. Tadi sudah disampaikan kalimat. Di sini nggak ada ciri-ciri, langsung menyatakan, menjustifikasi. Iya, apa yang saya nyatakan di pengadilan secara langsung ini adalah itu yang harus diakui. Bukan yang di BAP ini? Bukan. Tolong dicabut. Saya tegaskan kembali. Tolong dicabut ini. Saya tegaskan dulu. Di dalam BAP nomor Panitra, tolong Pak 7 ya, itu saudara menjelaskan, dapat saya jelaskan tindakan yang telah dilakukan pemilik, pengguna, pengakses, pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong, tak pasti, berlebihan, dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Ini apakah kesaksian saudara pada saat diperiksa di penyidik sehingga ada muncul kalimat ini? Ya, yang itu saya revisi yang mulia. Ada ciri yang mulia. Jadi ini bukan kalimat saudara. Ya, saya yang mulia itu. Enggak, supaya dibenarkan di sini. Pak penasihat hukum ini akan keberatan kalau ini pernyataan ini bukan pernyataan Anda gitu loh. Ini betul pernyataan Anda atau bukan? Pernyataan saya yang mulia itu saya 2 tahun yang lalu tentu saja akan saya revisi. Kok 2 tahun lalu ya? Lama sekali. Baru sih, Allah. Ini kan saudara diperiksa kapan? Diperiksa di penyidik kapan? Lupa saya. Wah, 2 tahun lalu tadi. 2 tahun lalu udah lama sekali. Perkara ini kan baru kemarin. Jadi udah dikondisikan nih. Tolong penonton sekali lagi saya ini makar Pak, ketahuan Pak kalau orang bohong.
Anda jujur, 2 tahun lalu atau kapan diperiksa? Lupa saya. Orang ahli kok lupa? Nggak boleh, saya bukan robot, Pak. Nggak boleh, karena Anda bersaksi. Anda udah menyatakan orang bersalah. Masa saya harus ingat waktu itu kapan diperiksa? Nah, saksi tidak harus, tapi setidaknya saudara kan kalau pertanyaan Anda Masasi Anda bilang ini bersalah padahal Anda nggak tahu. Ayo Masasi, kan nggak bisa juga. Janganlah merasa ahli tapi nggak ahli gitu loh. Sebentar, selanjutnya penonton tenang ya, penonton tenang. Jangan, dia udah menilai saya nggak ngerti bahasa. Biarin aja saya nilai begitu yang mulia. 2 tahun amnesia. Sudah, terdakwa nanti dulu, biar dilanjutkan pertanyaannya. Sebagai ahli, bahkan saya lihat Anda profesor luar biasa, anugerah Allah. Anda punya teori nggak? Siap. Teori Anda punya nggak? Apa teori Anda? Saya silakan baca aja karya saya, Pak. Saya tidak akan seperti Bambang Tri yang melakukan penelitian, tidak saya diseminasi, saya selalu menulis di jurnal dan banyak tulisan-tulisan saya. Teorinya apa? Itu kan pustaka. Kalau Einstein teorinya relativitas. Anda apa teori Anda? Saya lebih ke dalam kesantunan berbahasa saya. Apa? Politeness, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Coba diteorikan bagaimana penjelasannya supaya nanti bisa menjelaskan. Saudara selaku ahli kan pernah punya penelitian, pasti punya teori kan gitu loh, yang saudara pegang itu teori. Apalagi sudah doktor kan, biasanya kalau doktor sehingga kan jadi disertasi. Oke, disertasi kan mesti ada teorinya. Baik, saya menggagas teori tentang politeness yang mulia, teori tentang kesantunan berbahasa yang dikaitkan dengan kutub wajah negatif dan positif yang mulia. Jadi kesantunan berbahasa itu selalu dikaitkan dengan hilangnya wajah seseorang atau malu yang mulia. Jadi tuturan yang tidak santun itu tuturan yang dikatakan sebagai FTA, face restricting act yang mulia. Sebagai tindakan yang mengancam wajah. Kesantunan berbahasa, kesantunan berbahasa berpengaruh kepada wajah. Wajah seseorang. Jadi itu tuturan teori. yang tidak santun itu tuturan yang dapat membuat malu wajah itu orang teorinya. Itu mah bukan teori. Kita orang Sunda ya. Iya makanya dari dulu udah diajarin bahasa Sunda itu ada yang halus, ada yang kasar, kumaha aing, ya. Semua bahasa. Jadi itu teori yang sudah bukan teori, sudah fakta. Anda merumuskan boleh, tapi jangan klaim itu teori Anda. Itu udah ada kok sejak dulu, ini belum lahir aja udah ada itu. Kemudian yang ini, Anda pakai bahasa tadi, bahasa dari Bambang Tri ini mengancam katanya. Ya. Buat saya dan lain pendukung ini ada yang ada, memang ini penelitian kecil-kecilan. Apa ada yang dinyatakan Bambang Tri ancaman? Buat saya tidak ada. Semua juga nggak ada. Yang ada kepo. Kepo itu rasa ingin tahu. Saya mau membela ini karena rasa ingin tahu. Kok bener apa bener Jokowi ini ijazahnya palsu? Jadi nggak ada yang merasa terancam saya. Saya kepengen tahu. Dan ternyata sudah 16 saksi. Fakta loh. Nggak ada yang pernah lihat ijazahnya. Nah sekarang saya tanya Anda pernah lihat nggak ijazah aslinya Jokowi? Tidak. Tidak pernah. Kok Anda sesumbar ngomong, jangan ngomong kalau Anda yakini. Anda yakin nggak pernah lihat aja, Anda ngomong yang sebaliknya. Bagaimana teori Anda tadi? Sopan santunnya apa Anda? Juga mengatakan saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Sopan santun apa Anda? Nah ini kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Azab Allah besar itu. Nah oleh karena itulah, lanjut pertanyaannya. dalam pengertian kalimat mengancam tadi perlu kita debat secara ilmiah. Faktanya nggak ada yang terancam. Faktanya orang banyaknya ingin tahu. Betul? Itu fakta. Siapa yang terancam? Kamu terancam. Kenapa terancam kamu? Orang persoalannya ijazahnya Jokowi. Yang kedua, ini dinyatakan bohong. Mana lebih jelas? Tahun 2014 Jokowi mengatakan buyback Indosat. Faktanya nggak ada. 2014. Mobil SMK. Faktanya mobil gaib. Ya. Itu bohong atau apa?
Sebentar, pertanyaannya ini masalah bahasa atau masalah Iya apa? bahasa. Apa yang diucapkan Jokowi bahasanya itu sekarang kenyataannya nggak ada, bohong apa tidak? Coba saksi ahli. Saudara mau menjawab atau belum? Di luar konteks. Oh di luar konteks apa? Ini tentang Jokowi kok. Sebentar, Nah, inilah penonton saudara harap tenang. logika. Sekali lagi saya ingatkan ya penonton Ya. ya. Nggak ya makanya ini kan lagi berdebat ilmu, biarlah yang mulia. Maunya menilai saja. Apa saya nggak benar, apa dia nggak benar. Ya, gitu. tolong pertanyaannya juga jangan provokatif sehingga Bukan penonton provokatif, itu- kan ya. kata dia ada kalimat lagi dia bilang harus dibandingkan, betul? Ya. Saya bandingkan bohong yang dilakukan Jokowi dengan apa yang dilakukan sekarang. Anda bilang dia bohong, mana yang bohong? Bisa saudara jawab? Ya, tidak harus saya jawab yang maksud. Ya, itu pengecut, gak ilmiah Anda. Ya. soalnya- Kalau ilmiah itu harus berani. Ya, saksi memang tidak Iya, bisa tidak bisa dipaksa, tapi ya, Mulia. sebagai ahli bahasa ya. Coba Anda udah ditanyakan cerdas, yang berkaitan tapi dengan pengecut. bahasa, Bagaimana? bahasa. Berkaitan dengan bahasa yang disampaikan dalam konten itu, coba dibatasi. Atau jelaskanlah, bohong itu dalam bahasa yang Anda pahami, Anda jago di situ, Anda ahli di situ, apa arti bohong? Ya. Dalam Jelaskan. konteks istilah bahasa ini ya, ahli bohong. Bohong itu apa? Apa bohong itu? Bohong itu lancung yang mulia, tidak benar yang mulia. Tidak benar. Penyataannya yang Jokowi omong benar apa tidak? Tidak. Tidak ada, itu jelas. Ya, udah jelas itu. Nah, kemudian kalau beberapa hal yang tadi sudah Anda sendiri, dan ini Anda tadi belum ada kejelasan nih, apa yang di kalimat di sini Anda cabut apa tidak? Itu tadi. Ya, jangan nengok ke jaksa. Ya, sebentar di sini. Apa kok? Ke sini. Kamu dihadirkan jaksa dikondisikan ya? Ahli di sini ya. Jadi tadi kalimat Yang poin ada- berapa yang mau direvisi silakan. Poin ke 7. Itu yang tadi saya sampaikan itu pernyataan Di BAP, Anda pada yang saat di diperiksa BAP. di penyidik, di BAP. Saya revisi yang mulia. Jadi Direvisi. Jadi yang benar bagaimana ya? Benar bagaimana? jadi ada ciri-ciri yang mulia. Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kalimat di dalam konten itu ada ciri-ciri yang menunjukkan apa? Siap ya. Menunjukkan nah, ciri-ciri maksudnya ciri-ciri kebohongan. Ciri-ciri sebagai yang teridentifikasi sebagai bentuk kalimat bohong, tak pasti yang mulia. Tak pastinya ya saya lihat ya karena tadi yang sudah saya nyatakan bahwa ketika dia sendiri belum mampu membuktikan mana atau belum mampu menunjukkan mana bentuk yang aslinya, maka sepanjang itu pula dia dikatakan tidak mampu membuktikan rujukan kebalikan apa yang dia nyatakan sebagai sebuah negasi yang. Ya, jadi intinya di kalimat ini kan saudara sudah menyampaikan ini menyebarkan berita bohong, bukan ciri-ciri tapi sekarang diralat ya. Jadi saudara menyampaikan itu ada ciri. Ya. Ciri di dalam kalimat itu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan di sana itu ada unsur kebohongan gitu. Ya. Yeah. Soalnya yang kita pakai terus terang aja pendapat Anda di persidangan ini, bukan kita tidak mengacu ke BAP ya. Meskipun saudara diperiksa BAP banyak sekali, ini kan tidak semuanya akan kita gunakan, oke? Monggo, silakan. Jadi Lanjut. saya menduga ada ahli yang ciri-cirinya berbohong, Pak. Nah, itu saya kira. Sama juga begitu boleh dong Oke, ciri-ciri. itu justifikasi itu nanti. Ya, sudah. Oke. Silakan. Kemudian pertanyaan aja. Oke. di dalam kalimat ini jelas sudah menilai, ya, memang hak ahli boleh menilai, tapi Anda tidak konsisten dalam dua hal. Tidak mau masuk ranah agama, tidak mau masuk ke ranah pidana. Tapi Anda di sini sudah masuk ranah pidana dan agama. Bahwa ini dia berbohong, dia ini sudah membuat keonaran. Padahal onar aja Anda sendiri mendefinisikan cuma gelisah. Nah, jadi Anda di sini ahli agama, ahli pidana, apa ahli bahasa? Ahli Sudah bahasa. dijelaskan tadi ahli bahasa. Sudah, karena ahli bahasa Anda sadar ini salah, Anda revisi. Ya, jadi ciri-ciri ahli yang berbohong sudah ketahuan gitu loh. Ya, udah. Nah, berikutnya, sekarang ya. yang selanjutnya saya kira kita bagi-bagilah. Ya, dibagi-bagilah pertanyaannya ya, biar jangan didorong. Kasihan yang tidak belum bertanya, jangan gantian. Dan saya harap dibatasi lah, jangan semua bertanya ya. Ya, terima kasih yang mulia. Nah. Untuk mempersingkat waktu karena sudah sore juga. Oke, silakan. Saksi ahli, saya mau bertanya, betul bahwa saudara saksi ahli di BAP? Ya, betul. Oke, saya bertanya,
Saya akan membacakan pernyataan saksi ahli. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah, titik. Apakah dari kalimat tersebut ada perkataan bohongnya? Tidak. Tidak ada. Mohon maaf yang mulia, di sini di nomor 4 dapat ahli jelaskan bahwa di dalam kalimat tersebut yang saya bacakan tadi, di sini terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ini kontradiktif dengan perkataan ahli yang mulia. Mohon dicatat, Panitera. Ya, itu di BAP nomor berapa? Di BAP nomor berapa? Kalau dari BAP yang kita terima nomor 4A yang mulia. Itu resume. Iya, karena kita terimanya resume yang mulia. Iya. Di nomor 8 di berkas yang mulia. Iya. Dicabut atau direvisi? Keterangannya ya. Berarti ini pernyataan itu menurut saudara itu terdapat tuduhan kepada sekelompok orang. Tadi ada bilang ada maksud yang dibungkus karena yang sebagai tersapa dalam kalimat itu adalah guru, Pak. Guru sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Ya. Jadi bukan kalimatnya berbohong, tapi ada. Mohon maaf yang mulia, yang saya tanyakan adalah yang ditanyakan konten apa? Berbohongnya. Yang ditanyakan apa ini ditanyakan? Berbohongnya yang mulia. Tadi mohon dijelaskan saksi ahli untuk dari kata-kata kalimat tersebut, untuk bohongnya di mana? Ada potensi bohong, ini ada. Ini tidak ada potensi yang. Bukan, jawaban ahli. Potensi dan bohong berbeda. Yeah. Ada ciri kebohongan itu tidak. Ya, di mana? Di dalam kalimat itu yang mana? Ada ciri kalimat bohong itu di mana? Sepertinya ada miss pertanyaan dengan jawaban ahli. Jadi dari kalimat tadi yang ditanyakan ke bohong tadi, yang dimaksud di kata-kata itu, atau ada judgement di sana, ada penilaian bahwa ini ada gitu, bahwa ini dalam bahasa Indonesia itu tergolong sebagai demonstrativa yang kata penunjuk, dan ini sudah ditunjukkan, ini ada, ya. Gimana? Ditunjukkan bahwa ada, ini ada. Sorry bacakan Pak. Baik, saya bacakan ya, biar jelas ya. Di sini ada kalimat, oke. Guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Nah, kemudian pendapat ahli bahwa dari kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Gitu loh. Jadi ahli menjelaskan dari kalimat tadi yang oke guru dan sebagainya tadi terdapat tuduhan bahwa kalimat tadi menuduh golongan guru bahwa guru telah berbohong, ya, bukan kalimatnya berbohong. Karena itu ada kata membantah bahwa ini ada orang yang menyatakan ijazah palsu, lalu Anda membantah. Artinya membantah itu kan tidak setuju dengan apa? Kenyataan. Ya, dengan statement apa yang dinyatakan oleh si penutur kan? Ya. Nah, artinya itu secara negasi bahwa guru itu sudah dinyatakan memiliki apa nilai yang berbalik dengan apa yang diharapkan oleh si penutur. Saya lanjutkan yang kebohongannya di mana? Yang kebohongannya di mana? Ya kan kalimat itu ketika Anda membantah. Sini. Ke majelis saja. Ke majelis ya. Disampaikan ketika ada kalimat Anda membantah gitu. Itu kan perlu dibuktikan apakah betul ada bantahan. Intinya kalimat itu kan guru ini guru SD SMP SMA ini video ini untuk Anda, tapi Anda membantah, ada yang ngomong ijazah palsu tapi Anda membantah, berarti seolah-olah gimana arti dari kalimat ini? Membantah itu artinya kan tidak setuju dengan inti kalimat itu. Adanya orang yang ngomong ijazah itu palsu itu segolongan kan? Ya berarti itu yang dimaksud golongan guru tadi ya. Guru SD SMP SMA itu ya, di situ yang menurut saudara bohong itu karena membantah berarti tidak sependapat. Nah, itu. Mohon maaf yang mulia. Okay. Kalau dari pemaknaan kami, guru SD Pak Jokowi itu berarti menunjukkan guru SD, guru SMP SMA berarti gurunya SMP sampai SMA.
bahkan sampai kuliah, berarti kan dosen juga. Video ini untuk Anda. Berarti video ini ditujukan untuk para pengajar itu, dari guru SD, SMP, SMA, bahkan sampai dosennya. Video ini untuk Anda, berarti ini diperuntukkan untuk mereka. Untuk para guru. Satu itu, para guru. Yeah. Terus Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Adakah yang aneh di sini? Tidak ada. Karena mereka sebagai guru, mereka pengajar. Dan seharusnya memang secara akademis dan moral mereka mendidik itu kepada murid-muridnya. Terus saya teruskan, ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Ini kan untuk memastikan, kalau menurut saya begitu. Yang saya bukan ahli bahasa ya, mungkin yang orang-orang bodoh tadi. Di sini saya tanyakan, berbohongnya di mana? Saksi ahli mohon jelaskan secara singkat, jelas, atau mau dicabut keterangan saksinya. Itu keterangan saudara waktu di penyidik. Yang mulia ini saudara kalimatnya menurut saya sudah jelas di sini. Oke. Jadi yang saudara maksud yang para guru berbohong, telah berbohong itu yang mana, kalimat yang mana? Ya, ini ada ada orang yang menyatakan ijazah palsu, terus Anda membantah. Ya, bukti bahwa guru itu membantah pernyataan ijazah palsu itu mana? Iya. Berarti mohon maaf yang mulia. Ada ijazah palsu. Dalam etimologi, dalam artian kata, ijazah palsu berarti kan ada yang asli. Kalau bohong, kalau menurut saya, kalau memang ada yang asli, berarti itu bukan kebohongan. Kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada, terus bagaimana? Cara proses pembuktian itu tidak selalu positivistik ya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ingin membuktikan Egy Sujana itu laki-laki, saya tidak harus melihat kelamin Egy Sujana ya, Mbak. Intinya ginilah, saudara kan ahli dari sisi bahasa. Yang ditanyakan ini bahasa kebohongan ya. Nggak usah terangkan yang lain. Dan kelamin bahasa yang tidak satu tadi. Status Anda sebagai ahli bahasa, disampaikan yang ditanyakan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab ya ya. Sama-sama orang Bandungnya. Sebentar, sabar dulu lah. Mas, gini aja. Ali. Siap. Minum dulu. Minum dulu. Silakan minum dulu. Tolong tenang sekali lagi penonton, saya ingatkan tolong tenang ya di persidangan, tolong dihormati Oke, gitu Ali. Sudah siap? Sudah siap? Masih sehat? Siap semua? Siap. Oke, kalau siap silakan untuk dilanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia, terima kasih. Karena pertanyaan saya sebenarnya cuma dua yang mulia. Yang tadi satu dan kami belum. Coba dicermati, saksi itu hanya menjawab sesuai keahlian bahasa ya, dijawab. Kalau bisa dijawab sesuai keahlian. Kalau merasa tidak bisa jawab ya itu hak saudara. Baik yang mulia, kami memahami kapasitas dari saksi ahli yang mulia. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Masih di angka 4 dalam resume BAP. Saya bacakan lagi. Saya akan melepas semua, membantu untuk melepaskan beban batin jenengan, beban hidup jenengan. Sampean ahli mubahalah, ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Sampean tinggal ngomong aja, apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Titik. Di situ apakah ada kata-kata yang menistakan agama, saksi ahli? Saya bukan ahli agama ya, tidak relevan saya akan bahas. Baik. Sebentar. Padahal di sini adalah keterangan saksi ahli, kalimat tersebut tergolong sebagai tindakan menista agama karena telah membawa atau menggunakan Al-Quran sebagai tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar dan menyakiti orang lain. Pertanyaan saya, saudara ahli itu saudara ahli bahasa atau ahli agama? Bahasa. Kenapa Anda
berkomentar seperti ini di BAP? Itu pendapat Anda di dalam BAP menyatakan kalimat yang dibacakan tadi tergolong sebagai tindakan menista agama. Itu kesaksian saudara, iya, kesaksian saya. karena telah membawa dan menggunakan Al-Quran untuk tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar atau menyakiti orang lain. Itu gimana? Yang Saksi saya tetap pahami karena membawa dan menyebut-nyebut Al-Qurannya saja ya. Untuk urusan yang sebetulnya perkaranya ini tidak harus sampai bawa Quran ini kan. Ini sederhana sebetulnya persoalan ini. Ya, intinya saudara jawab pernyataan ini benar adanya. Betul, pernyataan saudara tidak saudara cabut ya, memang ada. Ya. Ada dan ada itu memang ditanyakan di dalam BAP ya. Nggih. Ada di dalam BAP itu dibenarkan, tidak dicabut ya, tidak direvisi nggih. Nggih. Ya. Jadi tetap benar kata kalimat itu. Berarti Anda Pertanyaan mengakui berikutnya, bahwa itu nggih. pernyataan Nggih. saudara saksi ahli ya? Nggih, Coba pertanyaannya. sebagai saksi ahli, saya ingin mendengarkan, saya ingin diterangkan bagaimana itu dari kalimat itu ada yang menista itu di mana, kata-kata menistanya di mana? Bukan dari kalimatnya itu, dari actionnya yang mulia, dari tindakannya yang mulia. Dari tindakan bahasa tubuh atau bahasanya? Ya, Atau ketika- penekanan intonasi nada dan lain sebagainya? Tidak, ketika dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran dan membawa-bawa Quran sebagai sesuatu yang sakral. Saudara saksi ahli, saudara saksi ahli pasti mengetahui semua saksi yang dihadirkan di pengadilan di atasnya pasti disumpah dengan Al-Quran. Siap, Mengetahui ya? tahu. Apa kalau seandainya kesaksiannya bohong, itu apakah menistakan agama? Ya harus dibedakan. Tanya begini ya, kalau yang kami lakukan itu nuansanya dalam aspek formal ya. Oke, silakan dijelaskan apa Dan itu yang tuntutan dan refleksi dari sistem hukum Indonesia bahwa kita itu mengadakan sidang ini untuk kebenaran dan untuk ketuhanan ini. Jadi semata-mata kita melakukan tindakan di sini itu bukan semata-mata menyelesaikan urusan antara saya dan Bambang itu tidak ada apa-apanya. Tidak. Anda tidak ada kaitannya karena Anda sebagai saksi ahli netral ya. Anda tidak ada kaitannya dengan terdakwa, oke? Nggak usah, oke. Anda sebagai saksi netral sesuai pendapat Anda saja. Yang ingin kita dengarkan adalah keterangan dari saksi ahli yang mulia. Jadi yang saya tekankan di sini, mohon dijawab dengan singkat dan jelas. Jadi kami bisa memahami apa dari penjelasan saksi ahli. Ini saya bahasakan lagi aja. Saya akan melepas semua. Melepas semua itu berarti akan melepaskan beban mungkin ya. Terus membantu untuk melepaskan beban batin jenengan yang selama ini mungkin disimpan-simpan sama Pak Bambang Tri, mungkin akan dilepaskan seperti itu. Terus beban hidup jenengan, beban hidup yang mungkin tadi. Terus sampean ahli mubahalah. Jadi beliau dirasa mengetahui mubahalah. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Ini berarti kan dari kata-kata saja saya bisa membayangkan bahwa ini nanti akan ada sumpah seperti itu.
Terus sampean tinggal ngomong saja, ngomong aja, mengungkapkan. Terus apa yang saya katakan ini benar? Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Apakah di situ ada perkataan yang menista agama, saksi ahli? Ya, menyeret-nyeret identitas keagamaannya itu sudah ada ya. Apakah kalau menyeret-nyeret identitas keagamaan termasuk menistakan? Dalam pandangan saya ya. Bagaimana Anda menjelaskan sebagai ahli? Ya, ketika saya harus bersumpah untuk perkara yang saya sendiri tidak yakini kebenarannya dan saya menggunakan Al-Quran. Kalau seandainya orang itu yakin? Ya selesai, sudah. Saya rasa cukup jawabannya, Ge. Ya, kalau orang itu yakin ya sudah. Ya. Dalam kapasitas ini, yang Pak Bambang Tri, itu yang jadi persoalan itu keyakinannya harus di-share sama orang lain. Sudah. Kami juga harus. Sudah. Ya mana nggak saya saja merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Kalau keyakinan, kalau menurut saya, mohon maaf, saksi ahli. Menurut saksi ahli yakin, saya tidak yakin, itu hak saya juga, kan seperti itu. Ya, itu masing-masing keyakinan nggak bisa dipaksakan. Ya. Ada upaya yang secara keilmuan untuk membuat orang. Saksi menjawab apa, ahli menjawab apa yang ditanyakan saja. Ya. Ya. Tapi saya sebagai di sini kan sebagai penanya dari saksi ahli, saya jadi bingung gitu loh. Saya tanya saksi ahli sebagai saksi apa? Saksi bahasa, ahli bahasa. Ahli bahasa. Tetapi di sini saksi juga menyinggung masalah mubahalah, masalah menista agama. Jadi saya ingin pastikan bahwa saudara saksi ahli ini di BAP dengan betul dan Anda pun tidak mencabut. Otomatis ini akan saya pertajam lagi supaya kita menggali fakta di sini. Ya, sampai kapanpun saya tidak akan mencabutnya. Karena bagi saya tindakannya membawa Al-Quran itu sudah ya, intinya itu pendapat saudara dalam BAP benarnya tidak akan saudara cabut. Ya udah, itu tetap pendapat dia, ya, tidak dicabut. Oke, terima kasih karena saya tadi sudah ngomong. Saya pertanyaan hanya 2 saja. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Kita sudah 7 tahun ketemu. Siap. Ya. Perkara Bunyani, ya. di Rangkas Bitung, Habib Bahar, Habib Rizik, Munarman, ya, oke. Jadi mengenai apa yang Anda sampaikan tadi, berkaitan dengan kebohongan, itu yang Anda bilang 2 tahun yang lalu, saya rasa itu dari perkara kopi daripada kasusnya Habib Bahar bin Smith di perkara di Bandung, karena statement Anda tidak berubah sama sekali dari kata-katanya. Terus kedua, berkaitan dengan pasal 14 yang Anda katakan juga persis kata-katanya sama. Apa yang disampaikan Anda di persidangan di Bandung dengan di sini sama saja. Artinya ini hanya kopas yang saya lihat. Dan Anda tadi sudah mengakui, bahkan Anda lupa. Padahal saya tahu persis ini Anda persis sekali pernyataan Anda ketika kasus Habib Bahar bin Smith berapa bulan yang lalu. Jadi ini yang mulia, ini yang saya tanyakan, apakah Anda memang terbiasa mengcopy setiap ketika ada ujaran kebencian, berita bohong terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15? Silakan jawab. Baik, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teori, saya itu punya bank data yang. Maksudnya yang dimaksud penasihat hukum tadi, apakah Honda kan beberapa kasus sudah saudara bersaksi sebagai ahli,
Dan menurut penasihat hukum semuanya sama. Apakah memang seperti itu, saudara, setiap kali ditanya terhadap kasus yang sama pendapat Anda seperti itu, gitu. Sehingga sama persis, kata ini versi PH katanya persis sama dengan kasus yang 2 tahun sebelumnya. Pendapat saudara terhadap sebagai ahli kan berpendapat, apakah seperti itu, gitu loh, yang ditanya penasihat hukum tadi selalu sama pendapat dari dulu dengan itu, selalu sama pendapatnya itu atau berbeda? Untuk masalah definisi pasti sama ya. Untuk definisi. Terus yang ditanyakan penasihat hukum tadi, apakah selalu sama setiap kasus? Katanya persis sama pendapat Anda di dalam setiap kasus. Pasal 14A itu selalu sama. Apakah selalu saudara memberikan keterangan yang hampir sama terus setiap kali ditanya mengenai kalau pasal yang dituduhkan itu? Kalau ditanya unsur pasal ya pasti tidak bisa berbeda ya. Tidak bisa berbeda. Ya. Tapi kan ini kan kalimat yang dianukan ini kan berbeda sekarang. Kalimat yang dianalisis, kalimat kan saudara ahli bahasa, kalimat yang dianalisis kan jelas berbeda-beda. Ketika objek analisisnya berbeda ya pasti akan berbeda pula ya. Yeah. Coba diteruskan. Jadi yang ditanyakan apa ini? Jadi kalau menurut saksi tadi, kalau jadi gini yang mulia, kalau menurut saksi ahli itu berupa definisi, tapi dari statement apa yang disampaikan oleh teman-teman kami tersebut, ini kata-katanya satu contoh. Kata-kata berbohong tadi, dia menggunakan pakai ciri-ciri, ya, dirubah. Tapi di pasal-pasal lain ada kata-kata berbohong, dia tidak merubah dengan ciri-ciri lagi, dia tetap konsisten. Ini yang saya bingung. Tadi pertanyaan dari rekan kami, Anda sudah mendeskripsikan bahwa itu menggunakan ciri-ciri kebohongan. Ini maksudnya yang seperti apa? Konsisten dong gitu maksudnya setiap melakukan apa yang Anda sampaikan ini. Ya, saya menunjukkan yang ada ciri-ciri kebohongan dalam kalimat itu ya seperti yang awal saya ada bentuk deskripsi, ada bentuk kalimat konstatif yang mulia. Dan belum ditemukan sumber rujukan mana bandingan kalimat yang benarnya. Lalu contohnya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Poin dalam BAP nomor 4A itu kan sudah jelas-jelas ya, ada berita golongan, terus pernyataan Anda ini ada dia bilang berbuat kebohongan, guru telah berbohong, artinya kan harus Anda juga ciri-ciri juga harus disampaikan, tapi Anda di sini langsung berbohong. Sebenarnya kata-katanya itu yang bagaimana yang digunakan? Berbohong, ciri-ciri berbohong atau hanya berbohong saja? Ciri-ciri ya. Nah ini harus diralat dengan poin 4. Tadi sudah. Gitu. Bukan, yang nomor 4 tadi belum dibuat, ciri-cirinya belum dirubah. Ada yang nomor 7. Yang nomor 4 belum dirubah. Jadi ini yang kami lihat, yang mulia ahli ini tidak konsisten. Ya. Padahal harusnya kalau dia berbicara di nomor 7 menggunakan ciri-ciri berbohong, dia di 4 juga harus ciri-ciri. Itu namanya karena pertanyaannya sesuai dengan itu aja yang mulia. Intinya itu aja lah. Intinya emang ada kata-kata bohong, kebohongan tadi saudara udah ralat. Itu ciri-ciri kebohongan, bukan bohong ya. Berarti di kalimat yang lain, di berita acara yang lain, di pertanyaan yang lain, berarti saudara apakah rubah juga atau tetap pada keterangan di BAP atau khusus mengenai kebohongan tadi ya, kebohongan. Yang jelas hanya ciri-ciri ya, mengandung ciri-ciri kebohongan. Baik. Karena kalian saudara ini ahli bahasa loh ya, supaya dibedakan ya. Setiap pernyataan yang terkesan memvonis dalam BAP itu bukan porsi saya. Ini kalimat di dalam BAP. Mohon dicatat yang mulia, tidak konsisten dalam pernyataannya. Pasti akan dicatat. Artinya apa yang kami sampaikan tadi yang mulia dari BAP, karena saya terus terang aja dari tahun 2017 ketemu beliau dan hampir semua bahasa yang dia saksi ahli sampaikan hampir semuanya sama, karena pasal yang dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan keahlian ahli ini adalah berkaitan Undang-Undang ITE pasal 1
Undang-Undang Nomor 1, nomor pasal 14, 15. Ya terkait definisi dan yang lain-lain. sama sudah dijelaskan tadi ya. Ini yang mulia. Terima kasih. Cukup. Oke, gini jadi tolong dipahami saksi ahli ya. Jadi pendapat Anda yang kita pakai adalah yang di persidangan. Jadi supaya Anda dituntut konsisten terhadap apakah apa yang saudara sampaikan di dalam berita acara penyidik apakah tetap ataukah berubah itu saudara sampaikan di sini. Karena sesuai KUHP yang keterangan ahli yang dipakai adalah keterangan ahli di sidang, bukannya di BAP ya. Nah. Silakan, masih ada pertanyaan dari penasihat hukum? Penonton tenang ya. Masih, yang mulia. Saudara ahli, mic-nya tolong bisa dibuka. Siap. Maaf, saudara sehat? Sehat. Enggak, saya melihat, maaf ya, saya melihat dari awal kelihatan apa, kayak kesakitan. Lelah ya. Jadi lelah ya, lelah. Karena dari duduknya sangat-sangat resah sekali. Saya hanya pengen bertanya sedikit saja. Tenangkan dulu ya, ahli tenang dulu. Ya. Kalau perlu minum dulu. Ya, minum dulu. Berpegangan pada nggak sampai kayak gitu kan ya. Pak saksi merasa ketakutan, merasa tertekan, enggak lah? Tidak ya? Ya. Saksi supaya tenang ya memberikan keterangan. Saksi kan hanya dimintai pendapat. Ya. Di sini hanya menyampaikan ilmu saudara saja. Pendapat. Ya, jadi apa? Pendapat saudara. Jadi jenengan enggak usah khawatir kalau tahu ya disampaikan, enggak tahu ya sudah. Apakah saudara ahli sudah pernah membaca bukunya Bambang Tri Jokowi Undercover? Resumenya saya baca yang sudah pernah baca resumenya. 1, 2 atau berapa? 1. Oh, 1. Ada jilid 1, jilid 2 soalnya. Iya. Yang jilid 1. Kalau yang di Jokowi Undercover yang pertama itu menceritakan tentang apa? Masih ingat kesimpulannya, saudara tadi katakan ringkasannya ya. Tentang apa itu Jokowi Undercover yang saudara ingat? Tema besarnya tentang keturunan. Tema besarnya tentang keturunan Jokowi. Keturunan Jokowi, kenapa di sana disebutkan? Sebutkan aja. Monggo. Nggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya, mempertanyakan asal usul Jokowi. Pertanyakan asal usul Jokowi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya asal usul Jokowi tidak jelas itu. Pak? Di dalam buku itu apa yang saudara tangkap? Ya, adanya tindakan yang memojokkan Pak, bahwa ya sampaikan saja apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara saksikan. Ini bukan saksi fakta ya. Ingin melabeli, ingin membuat membuat opini bahwa Jokowi itu non pribumi. Oh, Jokowi non pribumi itu kesimpulannya, oke? Lanjut pertanyaannya. Kalau yang Jokowi Undercover 2 belum? Tidak baca. Berarti belum tahu terkait tentang apa? Dan tidak akan mau tahu dia. Oke. Saudara ahli, maaf, saudara saksi ahli ya, bukan ahli bersaksi ya. Saya hanya, ini kan ahli bahasa, saya pengen menanyakan tentang deskripsi keonaran, demonstrasi, anarkis, perkelahian. Seperti apa coba? Mungkin dari keonaran dulu. Saudara kan ahli bahasa kan? Ya, keonaran tadi sudah. Apakah keonaran itu diimplementasikan dalam sebuah perbuatan, itu kata kerja atau bagaimana? Keonaran apa? Keonaran itu loh. Apakah keonaran itu hanya di batin? Ya, itu sudah onar. Misalkan saya membatin pengunjung atau gimana, saya menyumpah-nyumpah, atau dalam bentuk perbuatan aktual. Kalau dilihat dari bentuk katanya keonaran yang mulia, kean di sana bentuk nomina yang mulia, kata benda yang mulia. Jadi harus kalau kata benda itu pasti merujuk bukan ke perbuatannya, bukan merujuk pada tindakan yang mulia.
tapi pada peristiwa yang. Oh, justru keonaran itu bukan sebuah tindakan ya? Keonaran itu nominal. Bagaimana? Nominal. Nominal. Ya, artinya kalau benda. Oh, anarki itu kata benda ya. Keonaran ini, keonaran, belum anarki. Keonaran, ya maksud saya berarti keonaran itu kata benda. Ya. Berarti benda itu kan bergerak dan tidak bergerak. Definisi benda atau kata benda itu sesuatu yang dibendakan itu juga tergolong sebagai noun yang dalam nominal dalam bahasa ini. Intinya gini aja lah Pak pengacara. Oke, karena kan di sini dalam pasal ini kan terkait dengan keonaran, ya menimbulkan keonaran. Kalau demonstrasi, ya, apa itu istilah? Demonstrasi itu verba ya, tindakan. Ya, definisinya mungkin saya ditanya mungkin definisi demonstrasi itu apa menurut pendapat Anda? Itu tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat. Oh. Itu dari demos itu banyak. Ya kalau diterjemahkan itu demonstration itu menunjukkan ya. Menyatakan, menunjukkan. Termasuk unjuk rasa. Kalau demonstrasi melanggar undang-undang tidak? Diatur, tidak melanggar. Tidak melanggar. Sepanjang dilakukan dengan benar ya. Kalau keonaran tadi benda itu melanggar sebuah undang-undang atau tidak kalau gitu? Ya, tidak diperbolehkan. Ada sesuatu yang. Ini kan kata benda. Ya, sesuatu yang onar itu tidak diperbolehkan. Bentuknya bagaimana kalau gitu? Ini kata benda, ya toh? Keonaran kan kata benda. Ya, kalau kata benda, keonaran bagaimana mau menghukumi kata benda? Meja ini akan tidak ada hukumnya, tapi ketika meja ini saya lempar kepada pengunjung, lah ini terjadi masalah, kan gitu. Lah kalau onar ini tadi makanya saya tanyakan, keonaran bagaimana deskripsinya? Ya keonaran itu kegelisahan yang. Oke. Berarti artinya saya pengen tanya, keonaran itu melanggar hukum tidak kalau gitu? Ya tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga menyebabkan adanya kegelisahan secara komunal itu melanggar hukum. Bagaimana kita bisa menilai seseorang? Saya ini jujur saya gelisah sekali loh mendengar keterangan-keterangan Anda. Benar, karena di sini ini saudara sampaikan sebagai saksi ahli dalam bahasa, tapi faktanya saudara juga ahli dalam agama. Saya jadi gelisah sekali ini. Berarti apakah bisa? Pertanyaan aja. Iya kan, ini kan kita kejar di situ. Oke. Silakan pertanyaan aja. Ya. Kalau anarkis itu kekacauan ya. Kekacauan. Kacau, ya. Kacau. Kalau kekacauan jelas itu melanggar undang-undang ya. Ya. Oke. Kalau perkelahian, peran, benda juga yang jelas yang mulai itu kelahi ditambah per dan an, perkelahian. Perkelahian itu benda. Iya peristiwa yang itu. Peristiwa apa? Dijelaskan aja definisinya. Definisinya bagaimana? Deskripsikan coba. Perkelahian ini kan jelas sekali toh. Sebuah kata ini perkelahian. Perkelahian itu deskripsinya bagaimana? Kelahi itu dasarnya kali ya. Peran di sana itu membentuk noun yang mulia. Dalam bahasa Indonesia silahkan cek tata bahasa baku bahasa Indonesia. Setiap kata peran ya kata yang mengandung peran itu berarti kata yang dibentuk sebagai nomina atau yang dibendakan ya. Ya, berarti menunjuk itu sebagai karena ada per dan an. Kalau ya. Berkelahi. Dasarnya kelahi. Kalau berkelahi apa? Berkelahi. Padahal perkelahian itu kan dua. Gini, saksi jelaskan saja definisinya menurut pendapat saudara aja lah. Ya. Perkelahi itu apa? Perkelahian itu apa? Peran cara menyatakan adanya proses atau tindakan yang dilakukan orang seperti yang tersebut pada dasarnya itu kelahi. Ya, kelahi itu apa? Kalau kelahi, ya. Orang berantem. Berarti kata kerja dong, bukan kata benda. Kelahinya kata kerja ya.
perannya tetap kata Bunda. Silahkan cek. Oh, silakan. Oke. Saudara yang ahli bahasa, jadi saya tidak berani mendebat. Ya. Kalau tentang menistakan, definisinya. Menistakan itu membuat jadi nista, membuat jadi rendah ya. Membuat jadi rendah. Jadi mekan di sana aktif benefaktif ya. Menista. Yang dilakukan untuk membuat jadi ya. Membuat jadi nista, membuat jadi nista, nista. Membuat jadi ternista. Ternista itu artinya nista itu rendah ya. Direndahkan, membuat jadi rendah. Lah dari keseluruhan YouTube yang saudara lihat, yang direndahkan itu mana? Kalimat yang merendahkan itu mana? Bahkan di situ kalau saya melihat itu menjunjung tinggi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum, atau Allah itu tempatnya untuk bersumpah. Coba saya ingin tahu. Baik, jadi ini di luar konteks saya sebagai ahli bahasa ya. Enggak bisa. Jangan di luar konteks. Ini pertanyaan bahasa dari sisi bahasa. Ini bahasa. Dari kalimat-kalimat yang saudara tonton di YouTube itu yang ditanyakan oleh penasihat hukum, menistanya itu di mana? Kalimat menistakan agama itu di mana? Ada nggak kalimat atau perbuatan di dalam film itu yang menurut saudara menista itu ada nggak? Jadi yang saya kategorikan ini sudah menistakan itu ketika membawa-bawa Al-Quran untuk perkara yang sebetulnya tidak perlu untuk dibawa-bawa ya. Kalimatnya yang mana? Namanya menista itu kan tadi apa deskripsinya sudah jelas. Merendahkan di kalimat mana? Itu menista. Coba saudara jelaskan, ada di kalimat atau ada di peristiwa atau di adegan itu? Ya, di dalam tindakan yang. Dalam tindakan. Tindakannya apa? Tindakan yang mana? Yang tindakan ketika menyuruh orang untuk bersumpah, menjunjung Al-Quran, bersumpah mubahalah dan sebagainya. Itu menurut saudara itu yang menista ya, merendahkan tadi ya. Oke. Terus yang ditanya itu di dalam kalimat ada nggak? Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada nggak? Tidak ada di situ. Tidak ada, di dalam kalimat tidak ada, Pak BH. Jadi dalam tindakan. Loh, kalau gitu saudara ini ahli akupuntur, tindakan atau bahasa? Pertanyaannya benar, begini, Pak BH ya. Kan ini tadi saya tanyakan, menistakan itu kaitannya dengan merendahkan, ya? Kan bahasanya kan jelas, deskripsinya tadi. Nah, ya membuat menjadi rendah tadi dikatakan seperti itu, gitu. Lah tapi ternyata ketika saya tanyakan yang mana yang merendahkan, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu yang mana, pada kalimat mana? Ternyata adalah tindakan jawabannya. Ya, karena dalam berbahasa itu seorang yang melihat konsep yang saya lihat itu tindak tutur yang mulia. Maksudnya? Bahwa berbahasa itu sama dengan bertindak. Jadi ada. Kalau ini berarti saudara berkesimpulan, sudah mengidentifikasi, sudah menjustifikasi juga. Ya pendapat saya seperti itu ya. Pendapat. Kita hargai saksi pendapat saksi seperti itu. Tolong pertanyaan yang lain. Tadi disampaikan ya bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, terus ini saya bertanya, beban yang membuktikan bahwa yang menuduh berbohong itu dibebankan kepada siapa? Itu pertanyaan hukum itu sebenarnya. Siapapun bisa membuktikan itu yang mulia. Dia bukan ahli. Dalam konteks ini. Saudara mengerti nggak yang ditanya itu? Beban pembuktian itu pertanyaan bahasa atau pertanyaan apa ini? Ketika ada orang yang menyatakan ya ijazah Jokowi palsu kan, ya secara tidak langsung dia harus mampu membuktikan mana yang asli. Berarti siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, dalam konteks ini yang menuduh ini Pak Jaksa.
harus dibedakan antara tuduhan yang dibuat Bambang Tri dan tuduhan atau dakwaan. Loh, malah bagaimana dibedakan? Iya. Di sini malah sudah di peradilan. Sebentar, iya memang harus dibedakan Pak PH antara tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan sekarang tuduhan dalam dakwaan, itu kan harus dibedakan. Oke, siap. Intinya, jika seseorang mengatakan sesuatu dianggap berbohong, gitu, otomatis kan ada kebenarannya, benar tidak? Implisitnya bahwa ada pembanding mana yang benar. Ada pembanding dan itu yang tentu saja yang benar kan? Karena dianggapnya kan yang di situ kalau dianggap palsu, pasti kan harus ada aslinya. Misalkan ini STNK saya ini fotokopi, berarti kan bukan asli. Gitu. Sebentar, saksi fokus saja keahlian saudara di bidang bahasa. Jangan saudara terpancing pertanyaan yang berbau-bau hukum pidana. Saudara nanti dituduh menyimpulkan nanti. Saudara tidak boleh menyimpulkan di sini. Saudara hanya memberikan pendapat, pendapat sesuai keahlian bahasa. Saudara ahli bahasa. Pertanyaannya tolong dicermati, tolong dicermati betul-betul pertanyaannya, supaya saudara tidak bingung. Saya lihat saudara kebingungan ini. Tolong jangan dicerna dulu pertanyaannya. Silakan. Masih ada? Silakan. Oke. Karena saudara sebagai saksi ahli bahasa ya, sudah saya tidak akan mengejar lagi ke masalah pidana. Saudara ketika dimintain sebagai saksi ahli oleh penyidik Bareskrim atau mana? Bareskrim itu saudara menawarkan diri atau diminta? Oh, tidak pernah saya menawarkan diri. Saya dosen yang punya nama-nama kerjaan, buat apa yang mulia? Ada surat permintaan dari polisian. Selalu ada permintaan. Ada surat, ada suratnya, ada surat panggilannya. Ada surat, biasanya ditujukan permintaan pada rektor atau dekan. Oh, ditujukan pada institusi, bukan pribadi, bukan ditujukan pada saudara pribadi, ditujukan pada rektor UPI. Rektor menunjuk saudara. Ya. Lanjut. Oke. Dari permintaan itu apakah ada pengganti bensinnya atau dibayar berapa gitu? Ada yang lebih bermutu nggak pertanyaannya? Loh, dijawab aja silakan. Kita bebas bertanya, dengan bebas menjawab. Anda bebas menjawab, tidak menjawab pun diperbolehkan. Ya, saksi. Tidak perlu menjawab, tidak perlu dijawab, ya tidak perlu dijawab. Bilang saja. Saya dibayar berapa itu rahasia dapur saya. Oh dibayar, cuma rahasia gitu nggih? Ya. Oke. Jadi saksi ahli itu kan biasa saja ada bayaran. Tolong penonton saya ingatkan sekali lagi. Saya sudah berkali-kali mengingatkan. Yang bersangkutan ini kapasitasnya sebagai profesional. Masalah dibayar itu ya yang mengundang ya profesional juga. Kita semua ini kan saya tanya, saya bertanya, masalah enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah dijawab tadi. Oke. Ini kalau nanti saya borong semua enggak enak. Tadi sudah borong Mas Suara saya berapa orang sudah? Saya rasa cukup Sekarang giliran terdakwa. Silakan kalau untuk pendapat, saya pikir pendapat terhadap kesaksian ini aja, tapi pertanyaan mungkin. Ya, insya Allah pendapat dan pertanyaan dua saja saksi ahli. Baik, dari keterangan saksi ahli berpanjang-panjang lebar tadi, dua saja yang saya tarik, bahwa konten saya itu menurut saksi ahli bahasa menyebabkan keresahan dan ancaman, betul, kebencian. Dan itu pendapat saya itu semua teori ya, teori di atas kertas lah intinya ya. Nah sekarang saya akan patahkan dengan kenyataan ya, dengan praktek, fakta, dan ini mohon pengunjung yang santun ya, nggak usah teriak-teriak. Tolong tidak usah teriak. Oke ya, nggak usah teriak-teriak. Ini pengunjung ini setiap kami sidang saksi ahli dari berbagai kota datang, tidak pernah saya undang, tidak pernah saya bayar. Datang sendiri sukarela. Mohon pengunjung ya, saya tanya, dari konten saya itu apakah ada yang merasa terancam?
Tidak ada, berarti terpatahkan ya argumen jenengan. Apa ada yang merasa resah? Tidak. Jadi pertanyaannya ditujukan kepada saksi. Habis ini saya tunjukkan kepada saksi ahlinya gitu. Kepada penonton ya. Gitu ya. Jadi Anda nonton konten saya itu tiba-tiba merasa resah dan terancam, betul? Saya tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam, tapi Anda nulis di BAP apa tadi? Keterangan tadi terancam. Ada bentuk kalimat ancaman dan itu berbeda dengan bentuk kalimat ancaman. Di mana bentuk kalimat ancamannya? Ya menakut-nakuti yang mulia. Itu ada if clause yang cirinya yang mulia. Secara struktur ketika ada if clause gitu. Jika lu nggak percaya sama omongan dengan omongan saya akan begini. Ya, itu kan ngancam nakut-nakuti. Itu bukan ancaman. Kalau Anda nonton konten itu dengan damai, justru di situ penuh dengan kata-kata yang lemah, santun, luhur, edukasi. Tidak ada sama sekali resah di situ. Jadi sekarang berapa ini? 1 banding berapa? Yang 1000 nggak resah, hanya jenengan yang resah. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir aja lah, yang terakhir ini. Pertanyaan. Ke Pak Jaksa aja lah, Pak Jaksa. Nggak apa-apa. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, Mas Agung, jenengan resah dan terancam nggak dengan konten saya? Saya nggak jawab dari pertanyaan. Saya nggak boleh nanya. Nggak apa-apa yang mulia. Nanti ada. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nanti ya. Jadi intinya saya perkuat dulu. Jadi intinya konten saya itu Anda mengatakan menimbulkan keresahan dan terancam. Berarti Anda resah dan terancam? Saya tidak terancam. Dan tidak resah? Saya merasa resah juga. Merasa resah tapi tidak terancam. Sudah cukup, silakan nanti yang mulia memutuskan. Terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ini, keterangan saksi ahli ini, saudara beliau terima. kalau pinjam istilah beliau bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi ya. Jadi saya tolak yang mulia. Itu pendapat ya, pendapat Anda, pendapat saya. Pendapat Anda. Matur suwun yang mulia. Saya tolak yang tolak ya. Silakan Pak Bambang Tri. Sekali lagi jangan berpendapat ya, nanti giliran saudara ada untuk membuktikan. Saya cuma pertanyaan Mawon. Saya bertanya, Anda mengatakan 2 tahun yang lalu Anda bersaksi di polisi. Tadi sudah saya revisi perasaan Pak, saya lupa. Oke. Saya ini tidak boleh lupa, saksi itu harus mengingat paling tidak kapan dia mengalami. Saksi tidak bisa dipaksa, saksi tidak boleh dipaksa. Perkara, Pak. Ada di KUHP itu saksi harus memberikan jawaban bebas. Anda itu mengalami delirium dalam istilah psikologi. Sebentar. Anda tahu nggak? Pertanyaan saja. Jangan berdebat di sini ya. Pertanyaan. Ya, pertanyaannya ada. Kesempatan untuk bertanya. Anda tadi mengkaitkan kata sincerity dengan wewenang. Dari mana dasarnya sincerity itu kejujuran, wewenang itu otorite? Kesungguhan, sincerity itu kesungguhan. Wewenang, ada wewenang tadi. Sebentar, ini bukan debat ya. Sekali lagi Pak Bambang, Mas. Nanti di Bambang. Nanti ada giliran saudara memberikan statement atau pernyataan. Iya. Ini pertanyaan kepada saksi aja. Saya bertanya, sincerity itu ada hubungannya dengan wewenang yang saya tahu itu authority, bukan wewenang. Ya, ini kan pertanyaan itu ada hubungannya enggak? Nah, ada hubungannya enggak? Jawab aja. Ada. Kesungguhan dia mengatakan dia ingin dipandang bahwa apa yang dia katakan di konten itu sebagai sesuatu yang sincerity ya. Kesungguhan, bersungguh-sungguhan. Anda memberi contoh kalau hakim pengadilan negeri ini besok libur, apakah saya berwenang? Itu authority. Lah iya authority. Tadi tidak ada menyebut sama sekali authority, tapi sincerity. Jadi di hadapan Bambang Tri saya itu harus jadi malaikat kan? Loh, sebentar. Saudara hanya menjawab, ditanya aja. Nanti keterangan Anda itu nanti simpan dulu sebagai keterangan Anda. Pertanyakan. Pak Bambang, tolong dibedakan ya. Saudara punya hak untuk bertanya. Anda itu salah. Itu atau menanggapi. Authority secara kebahasaan leksikal. Itu authority. Anda tadi mengatakan sincerity, kejujuran. Nanti silakan itu kan menurut pendapat Anda. Ya sekarang direvisi kok authority kok.
Tidak bisa saksi dipaksa, nggih. Ya, Nanti keterangan Anda silakan diberikan pada saat keterangan terdakwa. Sekarang Anda dikasih kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaannya. Tadi sincerity atau otorite? Dia mengkoreksi jadi otorite, ya sudah itu jawabannya. Ya sudah dijawab ya sudah. Nggih. Berarti sudah dijawab. Nggih. Sincerity salah, nggak ada kaitannya dengan wewenang. Nggih. Kedua, sebentar. Nggih. Pertanyaannya yang jelas, nggih. Kalau pendapat tolong disimpan dulu, nanti pendapat Anda. Pertanyaan saya, apakah benar-benar lupa bahwa Anda diperiksa kapan itu penting sekali. Itu menandakan kesehatan Anda. Silakan dijawab. Betul-betul lupa atau? Saya lupa yang jelasnya kapan. Jelas-jelas lupa. Pakai baju apa waktu diperiksa? Yang jelas saya pasti pakai celana dalam warna hijau ya. Tidak, saya tanya celana dalam kok. Kapan? Ya sudah, dia sudah lupa, nggak bisa dipaksa, nggih. Itu kemanusiaan. Kalau Lupa itu begitu, manusiawi. saksi yang pelupa tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Nah sekarang gini, pendapat Anda terhadap keterangan saksi ini bagaimana? Itu aja yang penting. Anda berarti menolak keterangan saksi. Saya tolak karena semuanya sama sekali bukan ya sudah. menunjukkan ciri-ciri ahli. Tidak, Anda menolak karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ahli. Udah. Masih satu lagi. Silakan dicatat. Berarti udah ditolak. Kalau ditolak ya udah selesai. Kalau ditolak, ngapain ditanya lagi? Belum masih saya perjelas. Jangan pendapat, sekali lagi saya ingatkan, pendapat ini nanti Anda simpan sebagai pendapat Anda nanti sebagai terdakwa, nggih. Ini saya tunjukkan. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Anda belum pernah membaca Jokowi Undercover 2. Tapi Anda mengatakan tidak ada bukti atau keyakinan yang saya punya. Ini sudah saya bahas di podcast. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya atas dasar apa Anda mengatakan saya tidak punya bukti? Ini bukti. Ya, saya hidup di dalam masyarakat akademik ya, Mas. Okay. Saya mengenal evidence itu dengan derajat kualifikasi. Ketika sebuah buku ya diterbitkan dengan partikelir ya, penerbit sendiri, tidak dengan label major atau misalnya kalau dalam jurnal itu kami mengenal indeks Scopus. Lalu publishing yang sehat itu mengenal adanya ISBN. Maka saya tanyakan evidence, bukti, bukan absah tidaknya sebuah buku. Ya, biar jawab dulu. Ya, validitas bukti itu akan terkait dengan channelnya, salurannya. Ya, dasar intinya. Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, Mas. Karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Intinya saudara tidak mempercayai, ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Itu aja. Jadi itu aja. Saya rasa cukup ya. Yes, tidak nyambung yang mulia. Ya, iya, karena saudara sudah dari awal kan menolak. Kalau menolak percuma saudara tanya. Apapun jawabannya pasti akan Anda tolak gitu loh. Jadi intinya tolong dicatat nanti antara dua orang terdakwa ini menyatakan kesaksiannya, keahlian pendapat ahli mulia. Satu hal yang mendasar, saudara ahli menyatakan sebagai masyarakat akademik tidak memandang itu evidence. Saya juga orang akademik. Evidence itu beda dengan proses penerbitan. Nggak diterbitkan pun dia tetap evidence. Nah oleh karena itu nggak boleh dibantah juga. Ini kan satu evidence yang disampaikan. Katanya Anda perlu pembanding. Ini bandingkan mana yang asli. Karena Anda nggak bisa. Itu nanti ini kita bukan berdebat soal ini saksi ahli keahlian ini keahliannya di bidang bahasa. Baik. Itu aja sebatas itu aja keahliannya. Sebagai penutup Hakim sebagai penutup menambah sedikit aja. Pak Bambang ini setiap mau menerbitkan buku secara elegan selalu ditangkap, yang beli dikejar. Jadi kita sudah ada upaya itu Pak saksi ahli untuk menunjukkan profesionalisme seorang karya, sebuah karya. Nggak boleh Pak Hakim, kita mau beli nggak boleh, cari percetakan nggak boleh, sampai sudah di penjara 3 tahun ini. Itu nanti Sembah nuwun. Statement nanti sampaikan aja nanti di pada saya rasa saksi cukup saudara tetap pada keterangan ahli kecuali tadi yang direvisi sekali lagi ke ahli terima kasih ke kesaksiannya, ke pendapat saksi sudah boleh, ahli sudah boleh meninggalkan tempat
Iya. Penonton tenang, ya. Penonton sekali lagi saya ingatkan, tolong tenang. Sudah berkali-kali saya ingatkan, saling menghargai, ini persidangan, ya. Saudara jaksa penuntut umum masih ada saksi yang mau dihadirkan atau ahli mau dihadirkan? Masih ada Majelis Hakim, tapi kami belum bisa menyebutkan karena kebetulan konfirmasi mengenai yang bersangkutan bisa hadir atau tidak. Nanti kalau kami menyebutkan ahli ini, kebetulan nanti yang bersangkutan ada agenda lain, takutnya kami nggak dipikir nanti tidak serius gitu. Mohon izin, kami akan menghadirkan 2 orang ahli lagi. Ahli apa ini? Kemungkinan rencana ahli ITE dan ahli sosiologi hukum. Terus kemudian yang terakhir di digital forensik dan ahli pidana. Masih banyak ahlinya? 2 kesempatan. 2 kali sidang. Tolong yang sudah pasti bisa dihadirkan yang mana dulu lah. Nih, ya, karena kami juga. kemarin sudah mengatakan dalam persidangan sebelumnya kan pengen menghadirkan 3 orang saksi. Kebetulan saksi yang ahli ITE berhalangan, tidak bisa hadir. Harusnya hari ini. Harusnya hari ini juga, tapi tidak bisa hadir. Berarti minggu depan berapa ahli lagi mau dihadirkan? 2. Masih ada, tinggal 4 aja. Ya. Yang mulia, berkaitan dengan masih ketidakpastian, bahkan yang sudah di BAP seperti Nurwindu nggak ditampilkan. Padahal itu penting, faksi fakta. Sementara kita minta penangguhan penahanan nggak dikabulkan. Tolong dong equal, berasa adil. Ini kan belum nyata bersalah, masa sudah dihukum? Belum bersalah sudah dihukum. Ya, kita tetap menganut. Oleh karena itu yang mulia, kami tetap ajukan lagi penangguhan penahanan ini sambil saksiannya masih boleh begitu. Bahkan tidak ditampilkan pun boleh. Harusnya kan tidak boleh, sudah BAP, dia sudah dirugikan, sudah di BAP. Kenapa tidak tampil di pengadilan? Kan pengadilan ini yang menentukan hasil akhir. Kewenangan itu mengenai kami yang menghadirkan. Nanti kami yang menilai kalau memang masih diperlukan kesaksiannya akan kami minta penuntut umum untuk menghadirkan, ya. Nggak logika hukum kalau sudah di BAP harus di sini dong. Masa ditolak atau tidak bukan jadi itu, saksi? karena memang saksi terlalu banyak, 40. Memang di dalam KUHP boleh kita menyeleksi saksi-saksi yang keterangannya sama, yang dengan saksi sudah pernah kita dengar, mungkin bisa tidak perlu diperiksa, yang keterangannya sama, kecuali keterangannya yang memang dalam menentukan. persidangan yang lalu Majelis Hakim sudah saya terangkan mengenai kondisi kesehatan yang bersangkutan, juga ada keterangannya itu yang sama dalam kapasitasnya sebagai teman sekelas atau teman sekolah. Jadi kami harus memilah-milah. Nanti kalau kami misalnya menghadirkan semua, terus pada akhirnya penasihat hukum mengatakan dari semua yang dihadirkan tidak. Nurwindu aja, Mahmud Nurwindu. Sebentar dulu. Kami juga berusaha untuk dalam persidangan ini juga berusaha untuk memberikan keadilan. Saya berpikir begini, karena ada kondisi kesehatan juga, kami melihat, kami pertimbangkan, kami bedah kesaksian masing-masing. Dan kami rasa yang kami hadirkan kemarin sudah memenuhi menurut kami. Kayak gitu. Oke, ya itu urusan saudara. Sebentar, jangan berdebat, ya. Biar kami tengahi. Nanti kami akan menilai mana apakah masih perlu dihadirkan atau enggak. Sekarang saya tanya juga, memang saya melihat di konten itu kan ada kesaksian kata-kata nama Nurwindu disebut. Nah sekarang kendala menghadirkan saksi Nurwindu itu sakitnya sakit apa? Apa itu? Oke, sakitnya kira-kira berat atau sakit yang tidak bisa bangun sama sekali itu bagaimana? Informasinya bagaimana? Pak Jaksa. Mahmud Nurwindu sakit nggak? Keterangannya itu mirip dengan Joko Wahyudi. Oke lah, keterangannya sama. Teman satu SMA. Iya. Tapi yang saya tanya, sekarang sakitnya kira-kira bukan yang sakit segala macam itu kayak sunarsi segala macam itu kami dikirimi foto bahwa yang bersangkutan juga riwayat jantung ya segala macam. Jadi kami daripada nanti mau izin kejadian seperti Pak Bambang kemarin belum kami hadirkan, tapi di kejaksaan sudah kena serangan jantung. Jadi nanti jangan takutnya dibuat gara-gara mubahalah kayak gitu, di framing kayak gitu, kami ya itu oke, nggak usah. Yang kita minta Mahmud Nurwindu.
dari masing-masing kepada sekolah Hakim. SD, SMP, Pak SMA Jaksa sudah ada sudah yang mempersilakan mewakili Pak Hakim. dari teman sekolahnya dan dari pihak sekolah. Jadi menurut kami untuk membuktikan. Ya, tapi bahwa- orangnya sehat enggak ini? Nah, Muhammad Nurwidonya orangnya sehat enggak? Kami belum bisa memastikan sehat yang bersangkutan atau tidak. Iya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Oke, gini ya, karena kalau memang kondisi coba dicek ke Pak Jaksa karena memanggil saksi itu tugas penuntut umum. Kalau memang saksi Nurwin itu sehat, tolong dihadirkan aja lah. Kalau sehat, ya, kalau posisinya sehat. Karena saksi keterangan saksi itu ada di dalam konten disebut oleh Pak Bambang Tri. Kami koordinasikan dengan penyidik dulu karena Oke. kami minta bantuan penyidik untuk menghadirkan. Ya, itu kan kalau rumahnya kan di Solo toh? Semarang. Semarang. Ya, dicoba dulu. Kalau menurut alamat di Semarang. Oke, dicoba dulu karena itu ada di dalam konten itu karena perlu. Istrinya 2. Oke, coba biar diupayakan. Jadi tetap keterangan ahli tetap kita dengar. Tapi mohon kalau memang kondisi yang bersangkutan sehat dan bisa bersaksi di persidangan ini, tolong diupayakan untuk dihadirkan aja. Oke. Supaya untuk asas untuk ya baik akan kami untuk lihat asas dulu keseimbangan, ya. Oke. Pak Hakim, izin tanya Pak Hakim, kalau sidangnya lama begini terus ada saksi yang belum pasti itu apa tidak merugikan saya Pak Hakim? Saya ini kan di kerangkeng gitu kan Pak. Dan ini bukan resiko, ini saya nikmati, bukan berarti saya curhat ini. Tadi Pak Jaksanya bilang resiko. Ya ini masalahnya kan kita sudah upayakan supaya sidang ini berjalan cepat, tapi kenyataannya ya kalau 1 harian ini sebenarnya bisa kita periksa banyak saksi, tapi kan mohon apa penahanan kota atau penahanan rumah kontrakan atau apalah gitu kan Pak Hakim ya. Atau apa gitu kan, ini saya merasa didolimi Pak Hakim. Teramat sangat didolimi. Jadi pertimbangannya bagaimana? Oke, akan kita musyawarahkan lagi nanti ya. Yang jelas untuk saat ini belum ada kesimpulan ke sana. Tolong ya Pak Jaksa nanti selain menghadirkan kalau bisa diupayakan dulu. Kalau memang tidak bisa, kendalanya apa sampaikan kepada kami. Oke. Sidang dengan demikian ditunda 1 minggu ke depan untuk masih memberikan kesempatan penuntut umum mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini. Sidang selesai dan ditutup. Baju koko Habaib putih, present.